atau pembimbing pendamping penelitian dan tesis bersama Bapak Profesor Riki dari beberapa mahasiswa di program studi Magister Teknik Lautan. Oleh karena itu, saya promosi jika ada teman-teman mahasiswa ataupun hadirin yang berminat untuk melanjutkan studi magister, apalagi terkait topik yang akan disampaikan, ini dapat dan ingin dibimbing oleh beliau berdua, maka silahkan bergabung di sini, di program studi Magister Teknik Lautan. Kemudian terkait program studi Magister Teknik Lautan, bahwa alhamdulillah program kami telah terakreditasi unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, terhitung dari Agustus tahun lalu, Agustus 2021 sampai 5 tahun ke depan, yaitu di Agustus 2026. Kemudian webinar ini merupakan salah satu dari rangkaian webinar yang diselenggarakan oleh program studi Magister Teknik Lautan. Insya Allah di bulan depan, di Maret tahun 2022, kami akan mengadakan webinar dengan topik Health, Safety, and Environment. Jadi hal ini kami lakukan sebagai ajang promosi dan pengumuman bahwa insya Allah di bulan Agustus tahun ini, jadi di semester 1, kami akan membuka jalur yang baru. Jadi ada 2 jalur pengutamaan nanti. Yang pertama jalur yang sedang berjalan, yang namanya jalur rekayasa kelautan. Kemudian kami akan membuka jalur yang baru, yaitu jalur manajemen proyek lepas pantai. Jadi apa yang kami tawarkan di jalur yang baru ini, bahwa jalur yang baru ini akan lebih banyak diisi oleh dosen tamu dari profesional. Seperti yang disampaikan tadi Ibu Jessica, bahwa lebih banyak praktisi yang akan berbagi ilmu dan pengalamannya. Dan kemudian kami menawarkan metode perkuliahan, baik itu luring, daring, ataupun hibrid. Silahkan mahasiswa atau peserta memilihnya. Kami memiliki fasilitasnya, dan kami sudah melaksanakannya selama pandemi ini. Kemudian informasi selanjutnya bahwa pendaftaran ini sudah kami buka dari tanggal 8 Februari kemarin sampai bulan Juli untuk intake di Agustus tahun ini, tahun 2022. Akhir kata, tak lupa saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman panitia, Ibu Jessica dan tim yang telah mengkoordinir sehingga webinar ini dapat terselenggara dengan baik. Semoga webinar ini memberikan manfaat bagi kita semua. Demikian sambutan dan pembukaan dari program studi Magister Teknik Lautan. Terima kasih atas segala perhatian dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Alamsyah untuk sambutannya. Dan untuk kali ini sebelum narasumber yaitu Pak Ahmad Taufik memberikan paparannya, pertama saya akan bacakan dulu CV dari Pak Ahmad Taufik ini. Mohon moderator untuk tampilkan CV-nya. Jadi Pak Ahmad Taufik ini menempuh pendidikan terakhirnya itu PhD di Georgia Tech di Atlanta pada tahun 1996, dan sampai saat ini beliau juga aktif untuk mengisi kuliah dan juga sebagai pembimbing tesis dalam program Magister Teknik Kelautan ITB. Beliau juga merupakan chairman dari Indonesian Society for Reliability dan juga menjabat sebagai Operation Manager di Lloyd Register Jakarta dari tahun 2008 hingga saat ini. Dan beliau juga sudah memiliki pengalaman sangat banyak di proyek-proyek oil and gas, terutama untuk subsea pipeline. Dan selain professional background ini, beliau juga mempunyai life interest yang cukup banyak juga ya. Jadi sebagai member Pajero Adventure Indonesia, dan juga ketua umum pengurus Jiu-Jitsu, dan punya black belt juga, dan juga punya pengalaman sebagai team building trainer. Jadi mungkin CV singkat dari Pak Ahmad Taufik. Mungkin saat ini saya akan berikan kesempatan pada Pak Ahmad Taufik untuk memberikan paparannya ya Pak. Oke. Saya share dulu ya. Sudah terlihat? Ya Pak, sudah Pak. Rolling ya. Oke. Sebentar sebelum masuk, yang terdaftar sekitar berapa orang terakhir? 300-an? Sudah sampai 310 orang, Pak. Berarti masih sepertiganya ya. Mau langsung atau nunggu dulu nih? Biasanya masih ngantri itu ya, masuk ke ini room. Pelan-pelan aja kali ya, kita mulai. Ya Pak, silakan Pak. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Pak Lamsyah yang sudah membuka meeting tadi, webinar tadi. Kemudian pada Bu Jessica yang sudah bersedia menjadi moderator, dan tentu saja Profesor Ricky ya yang sudah memfasilitasi semua ini, di mana saya sudah berkecimpung cukup lama dengan Pak Ricky ya, dengan beliau mengajar di pasca sarjana atau program magister ini, juga membimbing S2, S3. Kang Dega juga ya, terima kasih sudah memfasilitasi semua ini. Kepada para peserta, selamat datang di webinar ini. Banyak teman-teman lama ternyata ya, dari PGN, TGI, Pertamina Rokan, PHI ONWJ, WMO, banyak sekali, dan Medco, beberapa perusahaan migas terutama, yang mana saya berkecimpung cukup lama di sana sebagai konsultan. Juga selamat datang kepada rekan-rekan dosen, baik di ITB maupun di universitas lain, para mahasiswa juga sama. Tujuan dari presentasi ini adalah sebetulnya ingin membuat semacam bridging antara apa yang dilakukan atau yang dikerjakan di industri dengan apa yang disampaikan di kuliah di perguruan tinggi ya. Karena kerap kali kita memiliki misling atau judul yang berbeda yang digunakan di industri maupun dengan yang di akademik, walaupun mungkin kontennya sama. Saya memilih judul ini, Guideline for Pipeline Engineering Critical Assessment, itu menggunakan bahasa yang kerap atau sehari-hari dikenal di praktisi, ya, terutama yang berkaitan dengan pipeline construction atau instalasi, baik itu onshore maupun offshore, upstream maupun downstream. Tetapi mungkin di perguruan tinggi atau di kampus jarang dikenal. Nah, kalau saya menggunakan kalimat fracture mechanics application for pipeline, nah itu mungkin dikenal karena fracture mechanics adalah salah satu materi di teknik mesin biasanya, atau mungkin juga teknik sipil, teknik metalurgi, yang diajarkan bukan core utama, tapi lebih kepada opsional ya, materi tambahan. Basisnya adalah bagaimana menghitung perambatan retak atau ada kehadiran retak di suatu komponen struktur, termasuk mesin dan pipeline. Jadi bisa saja judul atau bahasanya berbeda, tetapi isinya sama. Nah, sehingga ini yang kadang-kadang ada menjadikan gap gitu ya. Kemudian tujuan presentasi ini juga memberikan semacam bukan perkenalan, karena khusus untuk masalah welding ini nanti ada kaitannya erat kaitannya dengan masalah welding, karena kualifikasi welding, karena segala sesuatu yang berhubungan dengan critical assessment ini kaitannya dengan cacat lasan ya. Jadi para welding engineer atau welding inspector ini sangat berkepentingan untuk mungkin melihat sisi engineering, dari sisi engineeringnya, karena mereka sudah pasti mengetahui dari praktek di lapangan ya, sebagai inspektor ataupun sebagai engineer. Tapi jika terjadi sesuatu, what next? Nah, ini kami menyediakan semacam solution ya begitu. Nah, scope dari ini sebelum jauh masuk ke materi sambil nunggu yang lain. Scope dari engineering critical assessment ini adalah khususnya kepada untuk steel pipeline ya. Jadi pipeline kita tahu ada komposit yang modern ya, material advance, komposit, fiber reinforced composite, atau ada polimer atau gabungan itu semua. Tapi SCA ini lebih kepada steel pipeline, dalam hal ini carbon steel. Tapi bisa juga digunakan untuk stainless steel. Nah, basis dari keilmuannya itu sendiri adalah fracture mechanics seperti yang dijelaskan di awal, atau mekanika retak. Jadi itu adalah bidang keilmuan teknik mesin atau metalurgi, di mana kita melihat bagaimana stres yang terjadi di ujung retakan kalau komponen itu memiliki cacat retak. Apakah itu karena fabrikasi, karena instalasi, konstruksi, ataupun karena saat operasi ada corrosion misalkan ya, ada inisiasi, pitting misalkan, ada internal external corrosion khususnya dalam konteks pipeline. Maka kita ingin tahu sampai seberapa besar tingkat bahaya dari kehadiran retak itu. Apakah retak ini akan merambat? Kalau merambat, kapan dia sampai menjebol pipeline misalkan, sehingga terjadi loss of containment, dalam hal ini leak atau rupture. Remaining life berarti ke sana. Jadi fracture mechanic itu memiliki cabang-cabang seperti itu. Nah, karena berhubungan dengan masalah perambatan retak, ketahanan material, dan ukuran cacat nanti, maka tentu ada disiplin ilmu yang sangat berperan di dalam hal ini, yaitu tentu teknik mesin atau structural, sipil termasuk,
Kemudian metalurgi atau material, karena di situ kita juga harus memahami perilaku atau behavior dari material. Ya. Kemudian tentu saja inspection ya, dalam hal ini orang-orang yang berkecimpung di dunia NDT inspeksi, karena melalui NDT, melalui ultrasonic scan atau tes atau radiografi kita bisa mengetahui konfigurasi cacat, morfologi ataupun sampai kepada ukurannya, sehingga kita bisa mengkarakterisasinya nanti saat melakukan perhitungan. Nah, ECA ini full pure matematik, bukan pure matematik. Banyak persamaan-persamaan matematik yang ada di dalamnya sehingga dibutuhkan kesabaran nanti. Walaupun tentu in practice itu dibantu oleh software. Saya ucapkan terima kasih juga pada teman-teman atau tim yang suka membantu kami dalam hal ini ketika melakukan kajian di luar, yaitu Pak Arianta atau Pak Sahrudin yang spesialisasinya adalah finite domain analysis FEA atau FM, sehingga memungkinkan pekerjaan ini bisa berjalan dengan baik. Baik, kita masuk ke materi. Masih 50%, 123 masih kurang apa-apa tapi ya. Oke. Pertama, introduction dan background. Kemudian bagaimana kita memandang ini semua dari konteks yang lebih luas, yaitu pipeline integrity management system, ya, suatu ilmu yang lahirnya mungkin relatif baru 15 tahun ke belakang atau 10 tahun ke belakang, yang mana PIMS ini diarahkan khusus kepada aging facility, ya, termasuk pipeline. Nah, kenapa aging? Karena kalau sudah tua biasanya banyak penyakit, termasuk pipeline, biasanya korosi dan hal seperti itu. Nah, kemudian karena nanti konteksnya berkaitan dengan masalah konstruksi atau instalasi, maka di sini ada terminologi yang disebut dengan workmanship acceptance criterion. Ketika kita melakukan pengelasan di lapangan, menyambungkan pipa di batch misalkan, ya, kemudian di laying ke bawah, tentu kita membutuhkan suatu pekerjaan dengan kualitas tinggi, dan untuk memastikan bahwa dia lolos atau tidak, ukurannya baik atau tidak seandainya ada cacat, maka tentu harus ada standar code yang mengatur itu semua. Nah, di dalam dunia migas biasanya kita mengacu kepada API, ya, American Petroleum Institute. Nah, dalam hal ini 1104 nanti ada kodenya. Tapi juga di belahan dunia yang berbeda, Eropa juga mengeluarkan sendiri nanti kodenya. Kita kadang-kadang menggunakan beberapa kode, ya, untuk membandingkan gitu. Nah, terserah preferensi itu tergantung dari negara masing-masing nanti, dan juga banyak faktor nanti, ya, kita akan masuk ke sana. Kemudian tentu Engineering Critical Assessment itu sendiri atau ESA, di mana itu basisnya adalah fracture mechanics. Kemudian ada materi yang disebut dengan fracture toughness material, jadi bagaimana ketangguhan material terhadap perambatan retak getas. Ya. Jadi ada material yang keras, tetapi ketika ada retak dia mudah merambat dan break, mudah pecah, seperti gelas atau benda-benda yang terbuat dari seramik. Ya. Tapi ada benda yang lunak, tapi lihat gitu ya, ditarik mulur tapi nggak putus-putus, itu ductile. Ya. Jadi ada terminologi yang tipikal, itu material atau metalurgi. Kemudian ada stress intensity factor atau semacam parameter yang mengkarakterisasi medan stres di ujung retak atau tip crack tip, ya. Jadi bagaimana retak yang ada di ujung pipeline, dan kemudian bagaimana stresnya yang ada di situ. Karena stres ini yang akan menentukan nanti apakah dia akan merambat atau tidak sebagai driving force-nya. Kemudian ada failure analysis diagram, semacam roadmap untuk menentukan kira-kira dia itu akan aman atau tidak. Kalau aman, posisinya di mana, berapa lama sampai terjadi perambatan retak. Kemudian yang menarik mungkin nomor 8 ini ada industrial case study, ada beberapa kasus industri yang pernah saya lakukan, di mana itu memperlihatkan sebetulnya lebih jelas lagi apa itu sebetulnya ECA, ya. Dan signifikannya tingkat kepentingan atau kekritisan ECA ini seperti apa, karena bisa jadi dengan ECA kita bisa menyelamatkan miliaran rupiah, ya, dalam konstruksi terutama, apalagi offshore. Nah, jadi sebelum mengambil keputusan yang bisa berakibat costly begitu, maka lakukan ECA ini terlebih dahulu. Nah, dilanjutkan dengan summary dan conclusion. Oke. Masuk ke dalam, kita tahu sudah mungkin puluhan atau ratusan ribu kilometer pipeline digunakan across the world, ya, untuk mengalirkan gas ataupun minyak. Nah, tapi kita tahu juga dari statistik ternyata banyak kegagalan pipa itu, dan hampir setiap tahun terjadi oleh berbagai faktor, berbagai sebab.
dari penyelidikan atau accident investigation atau failure analysis, ternyata root cause atau akar persoalan kegagalan ini bisa bervariasi dari satu material, dari aspek material ke masalah operasional. Termasuk di dalamnya aspek yang berhubungan dengan konstruksi. Konstruksi dalam hal ini pemasangan pipa di lapangan, baik di barge di atas maupun di onshore ya. Nah, tentu ada perangkat, ada semacam tools untuk memastikan, menjamin kualitas ya, melalui QA QC yang digunakan untuk memastikan kualitas dan kehandalan dari sambungan las ini, terutama yang di infill joint yang disebut dengan grid weld atau di infill joint itu bagus sehingga tidak ada masalah di kemudian hari ketika pipeline beroperasi. Nah, untuk itu kita menggunakan standar code yang disebut API 1104 atau yang lainnya, tergantung dari negara atau perusahaan tadi originalnya dari mana. Nah, maka ada yang disebut dengan workmanship, yaitu tidak terlalu banyak perhitungan rumit di sini, hanya membandingkan cacat yang terjadi, misalkan seandainya ada cacat atau defect atau irregularity atau imperfection ya, itu masih masuk wilayah atau code yang masih diizinkan, nggak, ukuran yang masih diizinkan, tidak. Kalau tidak, maka biasanya harus di rework. Nah, persoalan rework ini mudah kalau memang kecepatan memeriksa dan memutuskan itu pipa masih ada di atas. Persoalannya akan lain kalau pipa keburu dikubur, kalau itu di tanah, atau keburu turun ke laut. Nah, terus menemukan cacat, itu repot gitu ya. Maka di sini masuk ECA. Jadi persoalannya adalah kadang-kadang cacat yang ditemukan di lapangan defect itu adalah imperfection itu adalah penyimpangan ya dari regularity, dari sesuatu yang mestinya mulus, ada penyimpangan, tetapi imperfection itu disebut defect kalau ukurannya di luar kriteria yang sudah ditentukan tadi oleh standar code. Nah, sehingga kita butuh semacam tools atau analisis sebelum memutuskan ini repair atau cut and replace atau just reinforce begitu ya. Semacam tools yang digunakan untuk decision making. Nah, tools ini adalah melalui serangkaian perhitungan mekanik ya di situ. Jadi sangat penting di sini sebelum kita melakukan corrective action-nya nanti, yang bisa jadi itu mahal nanti ya, khususnya kalau operasi offshore. Nah, sehingga dalam hal ini ECA peranannya timbul untuk menentukan, membantu kita para engineer untuk melakukan decision making melalui detail kalkulasi. Kalau kita lihat di sejarah pipeline, operasi pipeline itu banyak sekali kegagalan, ledakan, kebakaran, fire explosion, leak, rupture yang diikuti oleh kebakaran seperti terlihat di gambar. Ini dari tahun 2003. Kalau diklik setiap tahun itu ada aja ya, 2003, 2004, 2005 sampai sekarang ya, dengan berbagai sebab. Nah, di sini contoh gas transmission pipeline. Persoalan yang kita hadapi adalah memang utamanya adalah di pipa-pipa yang ada di transmisi dan terutama juga gas. Karena transmisi itu tekanan tinggi, diameter besar. Kenapa gas? Karena dia compressible ya, tekanan bisa tinggi. Dan ini terlihat pipa putus di tengah ya, artinya di grid weld. Jadi persoalan yang berhubungan dengan grid weld ini atau sambungan lasan di lapangan infill joint itu menjadi masalah karena tentu ketika menyambung melakukan pengelasan di lapangan seperti itu berbeda situasi kondisinya dan mungkin juga akurasinya dibandingkan dengan ketika mengelas individual pipe di pabrik ya, karena itu di lingkungan di pabrik tentu terkontrol, apalagi otomatisasi ya. Jadi biasanya lasan yang longitudinal yang digunakan di manufacture itu lebih rapi, lebih terkontrol lah secara QA/QC. Nah, berbeda dengan di lapangan. Kadang-kadang variasi tukang las dengan las yang lain ataupun kondisinya mungkin berbeda dari pagi sampai siang sampai sore, itu akan menyebabkan kualitas lasannya berubah. Nah, ini penyebab kegagalan pipa seperti itu. Ini ternyata dari penyelidikan, di samping adanya stres juga ada cacat, juga ada corrosion di sini. Jadi persoalan yang berhubungan dengan stress corrosion. Juga di bawah di Euro, Prancis kalau nggak salah, ini pipeline explosion disebabkan oleh kegagalan pipa yang sama. Contoh lain, ini jelas terlihat bagaimana retak merambat di seputar atau di keliling dari lasan lapangan itu ya, grid weld itu. Jadi persoalan di sana akan menjadi masalah kalau pipanya itu mengalirkan flammable tentu ya, gas. Tidak saja gas metan itu fluidanya flammable atau eksplosif, bagaimana kalau gasnya itu juga mengandung H2S misalkan.
karena kita tahu H2S toksik, terutama pipa-pipa yang di flow line ya, yang di upstream, yang dari sumur ke gas processing plant misalkan. Nah, itu sangat berbahaya ketika terjadi kebocoran akibat rupture seperti ini. Di bawah juga sama. Nah, biasanya kalau kita melihat retakan seperti ini, biasanya yang menjadi atau generate retak, pertumbuhan retak perambatan seperti ini adalah beban yang arahnya tegak lurus aksi. Tegak lurus terhadap sumbu pipa ya, karena dia akan dipatahkan seperti itu. Nah, jadi dengan demikian kita akan tahu kira-kira di lapangan beban-beban apa saja yang bisa menyebabkan pipa bergerak seperti ini. Nah, tentu saat laying kalau dari bars ya di overband atau suckband, juga ketika pipa itu sudah beroperasi cukup lama, jangan-jangan ada earthquake, jangan-jangan ada soil movement. Nah, ini jadi masuk kategori geohazard nanti. Penting dalam risk assessment ketika Anda punya pipa yang mengalirkan gas atau minyak di wilayah yang hilly atau berbukit, di mana kontur berubah, berbeda-beda, dan secara sejarah atau histori di situ sudah ada riwayat longsor atau pergerakan tanah kalau dia dekat daerah patahan misalkan ya, seismik dan seterusnya. Jadi itu yang menyebabkan pipa mengalami cedera seperti ini. Ini contoh real yang kira-kira tahun 2008 ini waktu saya melakukan investigasi di Sumatera. Jadi ada pipa gas, ini pipanya sekitar 24 inch kalau nggak salah. Kemudian ada gerakan tanah longsor, ini di tepi sungai ya, di bantaran sungai. Gerakan tegak lurus mematahkan pipa persis di lasan tadi, grid well. Kemudian kami melakukan investigasi penyelidikan di laboratorium, dicek potong-potong begitu dan dilihat secara fraktografi ya dan secara mikrostruktur. Memang ternyata di situ ada retak awal, ada cacat awal, walaupun mungkin cacatnya tidak karena saat konstruksi itu kan juga melewati QA/QC dan juga melewati commissioning ya, ada hydrotest di situ, hydrostatic test, sudah lolos. Hanya kenapa gagal itu? Nah, persoalannya gagal ini bisa saja ketika hydrotest retak sudah ada merambat sedikit, tapi dia masih dalam posisi awal, tidak sampai ke wilayah katastrofik gitu ya. Nah, sejalan dengan perkembangan, bisa saja retak ini kemudian tumbuh karena ada cyclic loading atau cyclic stress atau fatigue ya, biasanya disebut fatigue, sehingga merambat. Nah, kondisi seperti ini tinggal menunggu driving force-nya. Begitu ada soil movement, longsoran tadi, maka dia sudah ada stres di sana dan akhirnya patah seperti itu. Nah, ini yang menarik. Jadi question, ini karena ini kuliah ya, mahasiswa ini yang harus menjawab. Is a well defect root cause or contributing cause dalam failure ini? Nah, kita lihat apa itu root cause. Kalau root cause adalah penyebab, kalau dia tidak hadir di saat itu, maka tidak akan terjadi kegagalan in the first place. Gitu ya. Tidak, dari awal nggak akan gagal. Kemudian apa itu contributing cause? Kalau contributing cause adalah penyebab yang menyebabkan kegagalan itu bertambah parah atau severity atau akselerasinya bertambah cepat. Gitu. Jadi tergantung situasinya sekarang. Kalau misalkan dalam kondisi operasi normal tidak ada apa-apa, tapi tiba-tiba pipa pecah seperti kondisi ini, nah itu maka well defect bisa jadi menjadi root cause karena beban normal, beban operasi normal, tidak ada gerakan tanah yang tiba-tiba, tapi terus pipa fail di titik itu. Berarti well defect merupakan root cause. Karena kalau tidak ada well defect di titik tersebut, tidak akan terjadi kebocoran atau rupture. Tetapi dalam konteks ini, kasus geohazard ini, root cause-nya bukan lasan, cacat lasan, tetapi gerakan tanah yang di luar kemampuan pipa untuk menahan beban eksternal. Jadi dia sementara cacat lasannya adalah contributing cause karena patahnya di situ bukan di badan yang lain. Jadi tergantung kondisi lapangan atau what is going on di sana, what is happening, maka kita bisa melihat bagaimana peranan cacat lasan itu sebagai contributing atau root cause ya. Nah, kemudian ini kita lihat, kalau kita lihat secara statistik damage mechanism dan failure mode dari kegagalan pipa, apakah itu ya insiden ya, apakah itu rupture, loss of containment tentu, ataupun leak, maka terlihat di sini warna merah yang paling besar, ini transmisi ya, patut dilihat perbedaan, nanti ada transmission, ada flow line, ada distribution, itu karakternya beda-beda, tekanan juga beragam.
Kebetulan yang saya ambil sebagai contoh di sini dari Amerika ini tahun 1993 sampai 2012 itu adalah pipa transmisi gas. Jadi yang besar itu masih dominan adalah korosi, kemudian kerusakan akibat ekskavasi ya, penggalian, ekskavator, kemudian incorrect operation relatif kecil, kemudian ini material welding dan construction failure ya. Nah, warna kuning ini ternyata cukup besar. Nah, jadi disinilah peranan kualitas olasan termasuk di sini, walaupun mungkin kita tidak tahu secara persis angkanya berapa persen, tapi paling tidak dimasukkan ke wilayah kuning ini. Kemudian ada natural force damage, ini hubungannya dengan biohazard dan seterusnya, dan lain-lain ya. Jadi kontribusi terhadap kegagalan cukup besar. Juga dari Canada Pipeline Association di sini kita lihat ternyata problem yang berkaitan dengan material manufaktur dan konstruksi itu adalah 30%, sepertiganya dari kegagalan. Kemudian metal loss corrosion masih cukup besar ya, 35. Jadi dengan demikian kita bisa melihat bahwa peranan lasan atau kualitas lasan ini sangat besar terhadap keselamatan operasi atau kehandalan dari pipeline. Sehingga inti dari materi webinar atau kuliah umum hari ini. Oke. Sebelum masuk ke sana, kita lihat dulu pipeline integrity management system. Jadi kita lihat dalam konteks yang lebih luas, lebih besar ya, karena PIMS ini penting kehadirannya digunakan untuk operasi pipeline. PIMS adalah perencanaan, pengorganisasian, mengeksekusi, dan pengendalian semua aspek risiko dan integriti dari pipeline melalui aktivitas apa? Melalui aktivitas inspeksi, monitor, dan maintenance program. Tujuannya simple, agar pipa berjalan dengan aman dan handal, tapi juga dalam cost yang efektif. Cost efektif ini cocok, optimum, tidak harus murah, tapi juga tentu tidak mahal ya, tapi efektif. Terminologinya seperti itu. Nah, apa yang dilakukan PIMS? Dia melakukan evaluasi terhadap indikasi yang dihasilkan dari inspeksi lapangan melalui NDT ya. Apa yang dievaluasi tersebut misalkan mengkarakterisasi anomali, kelainan atau defek tadi, tipenya apa, kemudian tingkat keparahannya seperti apa, dan tentunya menentukan dampaknya terhadap integriti dari pipeline. Apakah berbahaya atau tidak? Kalau tidak, apakah selamanya atau dalam kurun waktu tertentu ada remaining life seperti itu. Nah, tujuan dari PIMS ini tentu adalah memanage semua risiko pipa sampai ke level yang acceptable, yang bisa diterima. Throughout the whole life cycle of the pipeline. Dari awal sampai akhir, nanti ada lingkarannya, cycle, melalui aspek pendekatan integrity sebagai komplementari terhadap pendekatan proses safety. Jadi dalam dunia migas keselamatan itu ada dua approach. Pertama approach integrity ya, aset, kesehatan aset kalau integrity. Sementara dari sisi proses safety itu adalah hal yang berbeda, tapi sama-sama kita duduk bareng mengendalikan keselamatan atau memaintain keselamatan operasi pipa ini. Jadi proses safety biasanya orang-orang proses teknik kimia ya dan seterusnya. Sementara integrity lebih kepada aspek mechanical ya, inspection, metalurgi, mesin dan seterusnya. Oke. Nah, mungkin ingin melihat dulu apa itu integrity, apa yang dimaksud dengan integrity. Jadi integrity adalah kemampuan pipeline, sistem pipeline untuk menahan semua beban-beban yang diantisipasi baik itu eksternal maupun internal. Plus margin of safety yang di-establish, yang diatur oleh code. Nah, code ini juga beragam, nanti ada Eropa, orientasi, ada Amerika, dan mungkin juga nanti ada China ya, karena beberapa plan itu sudah menggunakan kode-kode Cina dan sekarang saya harus belajar. Asalkan bukan tulisan Cina ya, tapi Inggris. Dan itu terjadi gitu ya. Persaingan industri termasuk nanti ke dalam code itu juga berjalan. Oke. Jadi integrity adalah kemampuan dia menahan beban-beban operasi sampai tidak gagal gitu ya. Atau secara umum the ability to keep the hydrocarbon inside without endangering people and environment. Jadi zero failure. Kalau di dalam dunia safety itu ada zero accident, nah kalau di sini adalah zero failure. Nah, tentu kalau zero failure ini akan mengarah kepada zero accident nanti ya, tergantung kasusnya apa. Jadi the goals of asset integrity management is simply
keep the hydrocarbon inside in order to deliver and the product to the customer safely and continuously, ya. Aman dan terus-menerus. Logonya saya pinjam dari BP ini, Beyond Petroleum, kalau dulu British Petroleum. Jadi minyaknya di dalam aja dah, nggak usah keluar gitu ya, kira-kira begitulah logonya, ya. Integrity. Nah, kalau kita lihat pipeline integrity management ini seperti ini. Jadi policy strategi diturunkan awal, tentu perusahaan harus memiliki visi misi tentang pipeline integrity management, memastikan pipa aman, mulai dari proses kelahirannya sampai dengan decommissioning atau abandon, ya. Design construction masuk, ketika sudah di QA/QC oke, beres, di situ ada commissioning. Nah, disinilah peranan ECA mulai. Nah, di dalam desain biasanya itu ada deliverables, ya, perusahaan konsultan atau EPC biasanya ada seabrek dokumen yang harus di-deliver, di-submit begitu. Banyak sekali dalam safety case untuk memastikan pipa ini aman ketika dioperasikan, mulai dari perhitungan desain, dari drawing segala macam. Nah, ECA memang belum sepopuler atau bukan merupakan kewajiban awalnya, ya, karena ECA ini hubungannya dengan failure, kegagalan. What if? Nah, ECA ini hanya di awal berkata atau menjelaskan bagaimana jika ada cacat. Nah, biasanya kalau desain itu lebih kepada prosedur, ya, perhitungan, memastikan semuanya oke. Nah, tapi kalau terjadi sesuatu, bagaimana dengan cacat laksana? Itu masuk ke ECA di situ. Jadi engineering critical assessment adalah semacam tools untuk membackup atau mendukung jika terjadi ada ukuran defek di luar ASME atau di luar API, gitu ya. Masuk ke sana. Kemudian di situ ada risk assessment, nanti memastikan bahwa pipa aman. Kemudian ada dari risk assessment nanti ada inspection plan untuk melihat apakah perencanaan inspeksi ini berbasis waktu atau berbasis risiko. Kemudian ada eksekusi. Eksekusi ini perencanaan pelaksanaan inspeksi itu sendiri, apakah intelligent pigging, corrosion katodik proteksi misalkan, atau just monitoring fluida misalkan, macam-macam, atau ROW, right of way observasi, inspeksi, patroli, dan seterusnya. Nah, dari data inspeksi ini biasanya kita mendapatkan informasi tentang kondisi pipa itu sendiri, integrity, misalkan ketebalan atau crack dan seterusnya, maka di situ masuk ke performance measurement atau fitness for service assessment. Nah, di sini kadang-kadang masuk lagi ECA. Nah, ECA dan FFS ini kalau dalam konteksnya bukan metal loss, penipisan karena korosi, maka kadang-kadang dua terminologi ini ketukar-tukar gitu. Jadi di dalam, kalau maksud saya kalau cacatnya berbentuk crack tadi, retak, maka terminologinya masih bisa FFS atau bisa ECA di situ. Cuman ECA biasanya lebih kepada di desain di awal. Nah, FFS ini ada bab khusus kalau kita mengacu kepada API 579 ASME strip ASME FFS1, itu di chapter 9, di bab 9 itu ada khusus tentang bagaimana memanage atau menghitung retak, perambatan retak dan aman atau tidak dan seterusnya, ada di 579 ya. Nah, dari analisis ini nanti keluar rekomendasi apakah pipa aman atau harus di repair atau bagaimana. Nah, itu baru masuk ke corrective action. Dan terus siklus ini berputar, integrity ini berputar. Nah, karena setiap aspek, setiap tahap dari putaran ini melibatkan data yang sangat banyak, yang sangat besar, informasi yang sangat banyak, maka tentu harus dibantu oleh sistem IT, ya, komputer atau database system yang ada di tengah ini. Gitu. Ini terus berputar sampai tidak ada bahan bakar lagi yang di deliver, tidak ada migas lagi atau ada bencana segala macam, baru abandon atau decommissioning. Oke. Nah, peranan PIMS ini sangat besar, terlihat di European gas. Ini ada data memperlihatkan bagaimana sumbu Y adalah jumlah frekuensi failure versus time, dan warna-warni ini memperlihatkan kurva dari kegagalan akibat external interference, corrosion, hot tap, dan seterusnya. Ground movement juga sama di situ. Yang terlihat jelas ada penurunan signifikan, terutama external interference, ya, dan juga aspek-aspek lain. Tapi ada warna merah yang relatif flat, ground movement tidak terlalu besar pengaruhnya, karena memang itu wilayah yang unpredictable, ya, ground movement unpredictable.
Construction defect menurun, material failure termasuk dalam ECA tadi, konteks ECA juga menurun dengan adanya PIMS. Oke, jadi itu adalah background kita. Nah, sekarang kita masuk ke Workmanship Acceptance Criterion Part 3. Untuk memastikan lasan di infill joint ini lolos atau tidak secara desain, maka ada yang mengatur, ada code yang mengatur. Yang paling umum adalah API 1104. Di sisi lain, di benua Eropa ada yang disebut dengan European Pipeline Research Group, EPRG. Ini revisi tahun 2014, awalnya yang bagus detail 1996. Nah, dua standar code ini mengatur di situ pertama tentu proses pengelasannya sendiri seperti apa, parameter yang digunakan agar pekerjaannya baik ya, meet requirement. Kemudian kualifikasi orangnya, peralatannya harus seperti apa, termasuk nanti ukuran cacat yang diizinkan jika terjadi cacat lasan. Cacat lasan itu beragam, nanti ada banyak, ada jenis-jenisnya dan penyebabnya. Nah, ada ukuran-ukuran tertentu yang diperbolehkan, mana masih masuk wilayah yang aman, mana yang tidak aman. Tapi akan kita lihat, karena ini beragam nanti masuk ke dalam. Pilih salah satu boleh, tidak ada masalah. Kalau dua-duanya juga untuk membandingkan, that's fine. Ini hanyalah opsional pilihan. Nah, kita lihat roadmap-nya. Jadi workmanship itu adalah semacam istilahnya apa ya? Workmanship. Orang welder itu sudah paham kalau ukuran cacat itu hanya sekian, dibaca aja nanti dari hasil NDT dengan standar. Oke, masuk, udah lolos, comply gitu ya, udah lolos QA/QC, nggak ada masalah. Itu workmanship. Nah, tapi persoalannya tadi timbul jika di lapangan menemukan cacat yang di luar. Oke, kita masuk defect found by NDT in Git Web. NDT ini bisa radiografi untuk melihat secara dua dimensi apakah ada cacat atau tidak melalui gray area, tingkat perbedaan kehitaman. Terus diverifikasi lagi dengan ultrasonic test, khususnya advanced ultrasonic yang bisa melihat ukuran cacat retak ya, phase array misalkan seperti itu. Nah, cek dengan APS tadi atau Tier 1 EPJ Workmanship Criterion. Kalau lolos maka langsung record dan monitor. Kalau tidak, masuk ke tier berikutnya semacam pintu lah ya. Ada kriteria atau analisis yang lebih detail. Tapi kalau mau opsional cut and repair juga boleh gitu ya, nggak ada masalah. Cuma untuk sampai ke sini itu karena membutuhkan biaya, biasanya orang lebih hati-hati. Kemudian masuk ke tier 2. Kalau lolos, masuk record monitor. Kalau tidak, opsional lagi pilihan. Atau masuk ke tier berikutnya. Nah, tier 3 ECA kriteria. Nah, ini perhitungan baru di sini. Kalau lolos, aman. Kalau tidak, ini tidak ada pilihan. Repair dan or cut and replace gitu ya. Nah, ini semacam roadmap-nya. Sekarang apa isinya kira-kira di dalam itu? Nah, biasanya kita lihat dulu cacat yang ada di lasan itu adalah biasanya disebut dengan planar defect atau dua dimensi lah ya, dua dimensi. Walaupun mungkin secara mikro dia 3D, tiga dimensi, tapi kita anggap sebagai dua dimensi supaya lebih aman. Jadi disebut dengan crack-like flow atau disebut dengan planar flow, di mana panjang didominasi oleh ukuran panjang dan lebar atau kedalaman, dan ujung retaknya yang tajam, memiliki radius yang sangat kecil ya, alias tajam gitu. Nah, jenis crack flow ini bisa embedded, artinya embedded itu ada di dalam. Tipe 1, dia tidak tembus keluar, tapi ada juga yang tipe 2 ya, dia sudah ada di permukaan luar. Jadi kalau di luar maksudnya tembus, bisa di dalam, bisa di luar. Kalau di luar tentu bisa dideteksi oleh liquid penetran ya, atau MPI, NDT, bisa kelihatan ada retak atau tidak gitu. Nah, mungkin di dalam juga ada porositas atau ada volumetric defect berbentuk 3D, 3 dimensi, ada hadir di sana karena proses pengelasan yang tidak sempurna, misalkan ada udara yang terjebak, terperangkap dan berbentuk gelembung di sana. Ketika logam membeku, dia tinggal di situ. Nah, tapi sebagai konservatif desain, maka kita anggap
3D itu sebagai 2D juga, sebagai planar. Alasan ada di sana, tapi yang saya masukkan ke sini adalah yang relevan dengan crack, dengan retak. Yaitu misalkan inadequate penetrasi without high low, deskripsinya ada di sana ya, incomplete filling. Kemudian ada karena IPD dengan high low karena perbedaan ketinggian, maka di sini tidak sempurna pengelasannya, ada retak. Atau ada penetrasi passing awal dengan passing berikutnya tidak klop, ada ruangan yang tersisa di situ ya. Kemudian incomplete fusion, fusi tidak lengkap, tidak sempurna. Di sini ada penyebab-penyebabnya atau deskripsinya. Kemudian cold lab, ini juga sama. Kemudian ada crack dan undercut ya. Oke. Nah, ini favorit saya. Ini dinding pipa. Kemudian ada stres. Kalau ada stres dengan pipa mulus, begitu ya, tidak ada retak, ini aman-aman aja saya kasih tarik. Ini biasanya kalau saya kasih kuliah, mahasiswa sudah demen ngelihat sudah sering lihat ini, mudah-mudahan yang pernah ngelihat nggak bosan ya. Ini kalau saya tarik dengan stres, aman, nggak ada masalah. Tapi kalau saya kasih retak, kecil aja, ya retak, sobek. Ini dengan energi yang sama, udah putus langsung. Artinya apa? Di ujung retak ini terjadi stres konsentrasi yang sangat tinggi, yang mungkin secara material dia melebihi ultimate tensile strength, kekuatan material, sehingga dengan cepat dia merambat dan terjadilah putus. Kalau dalam konteks kertas ya robek, tapi dalam pipa, bayangkan pipa bertekanan gas, maka di situ akan terjadi leak atau rupture, ya, break, pecah. Nah, itu yang kita tidak inginkan. Ini contoh real di lapangan, bagaimana kita melihat cacat lasan diambil di foto retakan seperti ini tinggal nunggu waktu aja merambat lama-lama ya, straight ke atas, kemudian tembus ke ketebalan dan akhirnya jebol gitu. Ya, dan ini yang tujuan dari ECA adalah memastikan apakah dalam kondisi geometrik seperti ini pipa aman, masih belum tembus ceritanya ya, tapi ditemukan melalui NDT, pipa aman atau tidak. Kalau aman sampai berapa lama gitu ya? Itu pertanyaan untuk remaining life. Nah, ini contoh lain melalui X-ray atau radiografi. Kita lihat ini ada kekosongan, ada warna hitam, itu artinya kekosongan di sana. Nah, dengan NDT bisa ditemukan berapa panjang, lebar, atau dimensi dari cacat ini, sehingga kita bisa hitung nanti. Nah, jadi kita harus tahu betul ukuran dari cacat ini sebelum kita menghitung melalui serangkaian rumus yang panjang di dalam ECA. Oke. Seperti dijelaskan di awal, lasan itu dalam pipa ada dua macam. Pertama, circumferential longitudinal well dulu ya. Longitudinal well itu karena pipa itu kan awalnya individual 11 meteran, 12 meteran yang dibuat di pabrik pipa tentu ya. Jadi awalnya plat, kemudian digulung, bilas, longitudinal. Seperti ini. Nah, kalau ada cacat tentu bentuknya di situ ya. Dan yang menyebabkan cacat itu bergerak, merambat itu adalah stres, hub stresnya. Hub stres dari tekanan akibat internal pressure. Kemudian disambung di las di lapangan saat konstruksi, maka ini yang disebut dengan circumferential weld. Nah, circumferential weld ini sangat sensitif terhadap axial stress atau bend yang tegak lurus beban. Nah, sehingga itu yang lebih cepat. Nah, ini adalah contoh real di lapangan ketika cacat yang awalnya berbentuk semi elliptical itu bergerak merambat pelan-pelan karena fatigue ya. Kemudian akhirnya tembus. Nah, karena di lapangan sering ditemukan bentuk cacat seperti ini, maka ada model planar yang paling umum dan convenient dilakukan adalah semi elliptical. Jadi ini dianggap semi elliptical yang memiliki geometri elliptical, semi elliptical. Kalau di dalam tentu elips ya, tapi kalau di luar di permukaan itu semi separo yang memiliki kedalaman A dan lebar atau panjangnya 2C. Itu untuk mahasiswa diapalin aja ya, panjang kedalaman A atau high dan panjangnya 2C. Karena ini akan berulang-ulang datang di dalam perhitungan nanti. Jadi kita menggunakan itu. Nah, kemudian workmanship itu apa? Di sini ada bisa dibaca nanti setelah dibagikan materinya. Bagaimana defect type ini dengan criterion acceptance kriterianya. Misalkan untuk incomplete vision itu individual length maksimal 25 mili. Agregat gabungan sekian, atau
88 masih diizinkan, tapi 8% dari keliling ya. Crack juga sama, paling maksimal 4 mm, dan terus ke sini undercut root dan seterusnya. Jadi semua ada ukurannya. Jadi workmanship itu tinggal melihat aja ini ketentuannya, kemudian apa yang terjadi di lapangan melalui NDT dibandingkan. Kalau lolos aman. Pertanyaannya sekarang kalau tidak lolos, tidak masuk ke sini, melebihi nilai ini, apa yang harus dilakukan? Nah, itu ya. Pertanyaannya ke sana nanti. Kemudian ini tadi API 1104, kalau ini Eropa ya, EFPG. Jadi European Pipeline Research Group. Ini juga memiliki kriteria sendiri, sementara tier 1 dia samakan dengan 1104 sama, tapi dia ada tier 2. Jadi kalau tidak lolos di tier 1, kategori 1 masuk ke kategori kedua limit kriterianya. Ini berdasarkan mirip dengan yang dibaca tadi, API 1104, kalau ini berdasarkan laboratorium. Nah, jadi tinggal dibandingkan aja. Nah, kalau nggak lolos tier 2, baru masuk ke tier 3. Nah, tier 3 ini bisa membaca dari gambar ini, atau finite element, atau ECA. Nah, baru di situ peranan ECA itu nanti di sini, di tier 3. Kalau di sini sudah tidak lolos, lari ke sini nggak lolos juga, baru masuk ke sini. Nah, biasanya kalau perhitungannya detail, maka kalau jawabannya lolos, berarti oke, aman. Gitu. Nah, tapi kalau tidak aman, sampai apa yang harus dilakukan? Nah, nanti dari perhitungan kita akan memastikan pipa aman atau tidak dari sini. Nah, jadi kepastian rekomendasi yang dikeluarkan oleh konsultan ataupun siapapun nanti operator itu berbasis kepada perhitungan detail yang di backup oleh mungkin kalau perlu laboratorium tes dan seterusnya gitu. Jadi bukan mungkin nanti kalau cuma rata kecil pipa minyak, apalagi di flow line minyaknya tinggal 20%, isinya air ya kadang-kadang ditunggu sampai bocor aja, habis itu ditambal. Tapi persoalannya akan berbeda kalau pipa itu baru, pipa gas, dan offshore. Karena keputusan untuk merepair atau membiarkan itu hubungannya dengan loss nanti. Maka kita bermain dengan faktor risk di situ ya. Nah, itu menjadi penting. Nah, ini tier 2, jadi kalau ini artinya membacanya kalau defect high-nya dalam konteks masih 50% maksimal dari ketebalan pipa, ini ukurannya milimeter. Kalau sekian milimeter, maka allowable panjang tadi 2C yang masih diizinkan itu adalah kurang dari 7 ketebalan. Tapi kalau kedalaman retak itu 3 sampai 4 mm, maka yang diizinkan adalah 5T dan seterusnya. Nah, ini kurva yang menjelaskan defect length dalam persen. Ini warna merah ini kalau total planar defect, kalau warna biru ini individual. Jadi dalam satu pipa luasan pipa itu melingkar, itu kadang-kadang cacat nggak satu, ada beberapa titik. Nah, kalau digabung itu nanti ada interaksi cacat, itu maka kriteria merah yang digunakan. Tapi kalau cuma 1 biji, 2 biji, maka yang biru yang digunakan. Oke. Nah, sehingga kita akan masuk ke sini nanti. Nah, pertanyaan lagi di sini untuk bahan pemikiran. Dari step ini semua, kira-kira what are the critical step in API 1104 dan RPG guideline? Apa yang critical step-nya? Critical step-nya adalah pertama kita harus tepat menentukan defect type. Karena defect type ini memiliki acceptance criterion yang berbeda. Jangan salah identifikasi gitu ya. Salah mengidentifikasi, maka salah menentukan kriteria acceptance. Itu akan berbahaya nanti. Jadi pertama defect type. Kedua, ukurannya juga harus tepat. Jangan sampai ukurannya salah sehingga kita masuk ke kriteria yang salah gitu. Nah, ukuran ini ditentukan oleh ketelitian NDT. Jadi akurasi alat, presisi alat, kemampuan alat memisahkan akurasi ya, sensitivitas. Apakah 0,1 mm minimal atau 0,2 mm itu sangat menentukan. Plus tentu kualifikasi dari engineer-nya sendiri atau inspektor. Biasanya direkomendasikan minimal level 1 atau level 2 NDT ya untuk menginterpretasikan data dari hasil inspeksi QC di lapangan, apakah itu ultrasonik atau radiografi. Karena salah membaca ukuran nanti akan fatal atau repot di perhitungannya karena salah data gitu ya. Jadi critical point-nya adalah identifikasi cacat yang betul, kemudian ukurannya yang betul juga. Baru masuk kita confident dengan kualitas data untuk menjadi input ke kalkulasinya di sini.
Oke, sekarang ini yang jadi inti persoalan, critical engineering critical assessment. Definisinya dulu mungkin ya. Apa itu ECA? Itu adalah prosedur secara analitik berdasarkan fracture mekanik yang dijelaskan tadi untuk menentukan berapa maksimum ukuran cacat yang masih diizinkan, yang masih aman, gitu ya. Siapa yang melakukan ini tentu harus orang yang memiliki kompetensi, yang memiliki pemahaman dan pengalaman terhadap aplikasi dari prinsip-prinsip fracture mekanik tadi atau dari benda yang dievaluasi. Definisi ini berdasarkan ASME B318S ya. Nah, kemudian tujuan dari ECA adalah untuk menentukan acceptable flow size dari code ini, menentukan nilai yang masih bisa diterima. Di luar itu tidak boleh, di bawah itu that's okay gitu ya. Jadi acceptable flow size yang tidak menyebabkan kegagalan pada pipa saat instalasi. Ini kita masih bicara instalasi. Tapi di code lain bisa saja bukan instalasi lagi karena instalasi sudah aman, tetapi ECA ini digunakan ketika ada indikasi stress corrosion cracking karena ada persoalan korosi di situ. Maka bukan instalasi terminologinya. It doesn't matter ya. Kemudian the fracture resistant property of pipe dan girdle ditentukan melalui dari literatur ataupun testing material. Jadi ada parameter khusus di sini nanti bagaimana membandingkan kekuatan material dengan stress intensity factor, nanti ada yang disebut dengan K1 ya, SIF, stress intensity factor, itu penting karena akan berbeda cara berpikir kita, konsep yang biasa dilakukan dalam mendesain benda-benda statik atau rotating dengan fracture ini akan beda, nanti kita akan sampai ke sana. Nah, ketika critical crack tadi sudah diketahui ukurannya, kemudian acceptable flow-nya sudah bisa ditentukan, maka kita bisa menghitung juga remaining life atau umur sisa. Berapa lama retak ini merambat dari kondisi aman sampai tidak aman. Atau dia akan stuck aja di situ, tidak tumbuh ya, tidak bertumbuh, tidak merambat retaknya. Itu bisa dihitung, bisa ditentukan. Nah, sehingga kalau remaining life diketahui, maka kita bisa menjadwalkan perencanaan inspeksi atau repair secara lebih aman, lebih tepat, lebih appropriate gitu ya. Misalkan oke, remaining life dihitung ternyata masih panjang 10 tahun lagi. Oke, kalau 10 tahun lagi berarti saya masih punya waktu tahun kelima baru inspeksi lagi atau apapun itu. Kecuali memang pipa itu high risk. Sama-sama 10 tahun umur sisanya, tetapi yang satu mengalirkan minyak mentah, yang satu mengalirkan gas transmisi, yang satu lagi ada 3 mengalirkan air. Sama-sama umurnya 10 tahun. Tentu risknya berbeda. Karena yang satu flammable, yang satu air biasa. Maka inspection time-nya juga akan berbeda. Akan diprioritaskan di mana COF-nya lebih tinggi, consequences of failure-nya lebih tinggi atau risikonya lebih tinggi dibandingkan dengan pipa air misalkan seperti itu. Nah, oke. Nah, sekarang yang penting ini di mana ECA ini digunakan sebetulnya atau disiapkan. Pertama, selama fase desain untuk men-setup kriteria tadi. Nah, kalau di awal kita sudah memiliki dokumen, misalkan Bapak punya pipa 32 inch atau 28 inch, tidak terjadi apa-apa, aman-aman saja, harapannya begitu, apakah itu saat operasi ataupun instalasi. Tapi just in case, ketika ditemukan crack melalui NDT ataupun ILI, ya, smart pigging inspection, terus ada retak, nah, bingung, capek, panik. Nah, gimana? Nah, kalau kita sudah punya dokumen ini, maka kita tinggal bandingkan, oh, ukuran maksimum retak dengan tekanan sekian, ternyata ini di lapangan ini berarti aman. Wah, sudah hampir mendekati umur sisa. Oke, kalau gitu saya reinforce pakai klem atau pakai segala macam. Nah, jadi gunanya di situ untuk during design phase ya. Jadi setup criterion if as possible flow present hadir during fabrikasi atau instalasi, utamanya instalasi. Kemudian selama operasi, during operation phase, itu juga penting setelah ada inspeksi, mungkin defek ditemukan oleh ILI, oleh intelligent pigging, maka di situ penting ada kajian fitness for service. Nah, biasanya kalau operasi, terminologinya berubah menjadi FFS, fitness for service gitu ya, atau fitness for operation, doesn't matter, sama aja sebetulnya. Jadi during operasi. Kemudian kapan lagi dilakukan ECA ini? Ketika sudah terjadi kegagalan di segmen lain, di sektor lain misalkan. After pipeline fails, baik itu rupture atau break. Nah, ini sebagai part of RCA, sebagai bagian dari root cause failure analysis untuk memahami jangan sampai ada kejadian yang sama. Jadi kita pahami mekanisme terjadinya retak inisiasi seperti apa, kemudian proses perambatannya seperti apa. Jangan-jangan di segmen yang lain, di sektor yang lain ada cacat yang sama gitu ya. Nah, maka kita bisa fokus ke penyebab yang sama supaya kegagalan yang similar ini tidak terjadi lagi. Jadi 3 faktor
ECA bisa digunakan during design fase, during operation phase, dan ketika pipeline sudah kadung gagal, gitu ya. Rupture or break. Nah, di mana posisi ECA sekarang? Nah, engineering critical assessment itu karena basisnya adalah fracture mekanik, maka butuh 3 aspek, 3 informasi di sini. Pertama, saya harus tahu dimensi crack melalui inspeksi, crack dimension geometri, gitu ya. Harus tahu data inspeksi kedalaman tadi 2C plus A ya, kedalaman sama lebar atau panjang. Kemudian sistem pembebanan yang ada di situ, karena nanti akan dikonversi ke stres, apakah external loading atau internal loading dari pressure. External loading ini juga macam-macam, banyak ya. Tadi geohazard, soil movement atau impact dari luar, atau ada anchor drop, anchor drag kalau dalam kasus offshore, stresnya berapa dihitung. Kemudian tentu material property atau fracture toughness, ketahanan, ketangguhan material terhadap perambatan retak. Nah, jadi 3 aspek ini penting. Nah, karena ada 3 aspek dan ini memiliki 3 disiplin ilmu sebetulnya ya. Pertama yang atas tentu mechanical di sini atau structural engineer, karena dia hubungannya dengan loading system, force dan stress. Kemudian di bawah biru ini tentu orang-orang inspeksi ya, basicnya inspection ya, inspektor, ahli NDT, dan yang hijau ini tentu adalah kelompok dari metalurgi atau material gitu ya, karena dia berhubungan dengan material fracture toughness. Apa aja isinya? Mulai dari crack dimensi tentu weld area, grid, longitudinal atau point of impact, point of bend, corrosion attack, berapa dimensinya di situ dilihat ya. Kemudian bisa dimodelkan dengan apa? Semi elliptical atau elliptical si crack tadi ya. Dengan nanti di code itu ada perumusannya lebih detail. Kemudian beban apa aja yang ada di situ? Bisa cyclic stress selama operasi, selama laying, misalkan ketika laying ada ombak, itu cyclic ya, cyclic stress. Atau selama operasi karena kompresor station, kompresor naik turun bebannya, atau pompa misalkan. Atau ada bending stress, ada soil movement karena geohazard, atau high static surging, valve nutup tiba-tiba ada surging, atau water hammer. Impact loading karena anchor drop, anchor drag, macam-macam pembebanan dari luar itu eksternal ataupun internal. Kemudian material property, apakah dia posisinya di weld area atau heat affected zone dalam alasan atau base metal. Jadi informasi ini yang kemudian dikelola. Nah, ketiga aspek ini secara matematik dihubungkan oleh persamaan ini. Persamaannya simple ya. Jadi ada fracture toughness yang mencerminkan kekuatan material, kemudian ada applied stress, baik itu longitudinal, circumferential, aksial, ini sigma ini. Kemudian ada beta dan AC yang ini yang mencerminkan geometri crack. Nah, nanti kriterianya adalah crack stable, tidak akan propagat jika K1 lebih kecil dari K1C, di mana K1 ini adalah stress intensity factor, SIF. Lebih detailnya akan saya jelaskan nanti. Jadi kriterianya ini. Jadi perumusan 3 bunderan ini, blok ini, interface-nya, irisannya digambarkan oleh rumus ini. Nah, oke, lanjut. Dari mana crack berasal? Ya macam-macam ya, bisa dari korosi atau cacat lasan tadi yang sudah dijelaskan, baik itu fabrikasi maupun instalasi. Nah ini biasanya dalam desain engineering kita pastikan bahwa tegangan operasi ini yang dimaksud adalah tegangan total von Mises ya, itu harus lebih kecil dari specified minimum yield strength. Kuat luluh kalau kita bicara orang material metalurgi, kuat leleh kalau orang teknik sipil ya, sama aja. Jadi semua beban operasi vektornya totalnya itu harus lebih kecil dari SMOS. Nah, biasanya kalau desain cukup seperti itu. Nah, sekarang kalau ada kehadiran crack, maka ada satu parameter lagi yang harus ditambahkan, yaitu stress intensity factor atau K1. Di mana K1 ini adalah mengkarakterisasi medan stres di sekeliling cacat, di sekeliling crack ya, crack tip, di mana dia tergantung dari bentuk cracknya itu sendiri, ketebalan dan seterusnya, dan sistem loading, sistem stres yang bekerja. Jadi K1 ini menjelaskan keparahan, tingkat keparahan dari satu retak, apakah dia aman atau tidak, apakah akan bergerak, merambat atau tidak. Tentu nanti tergantung dari sistem loadingnya. Nah, kemudian ada fracture toughness atau K material atau K1C, biasa tergantung code ya kita menyebutnya, sama aja itu K1 atau K1C atau K-mat. Nah, di sini resisten dari material termasuk heat affected zone. Apakah nanti dia akan brittle atau fracture. Kita ingin nilai K1C itu setinggi mungkin. Satuannya nanti unik ya, ada satuan yang tidak lumrah, yang tidak biasa.
Nah, K1C ini purely metallurgical factor. Jadi dia mencerminkan betul-betul sifat metalurgi dari material yang tergantung dari alloying system yang bekerja dan mikrostruktur. Dan hubungannya sangat erat dengan energy Charpy impact. Biasanya orang desain mechanical itu cukup di code juga cukup berapa energy impact-nya. Yang menjadi impact adalah kemampuan menyerap absorpsi energy impact ya, pukulan gitu. Makin besar tentu makin kuat menahan beban impact sehingga dia tidak patah getas atau brittle. Dia bisa absorb energi dan ulet. Nah, tapi tidak berbicara soal retak di sini. Cuma ada hubungannya nanti secara matematik. Nah, tadi persamaan tadi kalau diplot seperti ini. Jadi ada stress, kemudian ada crack length dan ada wilayah K1C-nya. Jadi kalau saya plot intinya adalah makin besar panjang retak, maka makin kecil stres yang diizinkan di sana. Di sini memperlihatkan dua wilayah, fail, kalau kombinasi antara stres dengan cacatnya itu adalah di luar ini, 60 mm dengan stres 600 misalkan, MPa, maka dia fail. Nah, supaya tidak fail, maka stresnya diturunkan. Pengertian penurunan stres ini dalam konteks lapangan adalah menurunkan pressure, misalkan ya, menurunkan pressure atau melakukan reinforcement dengan clamp misalkan atau komposit gitu. Pilihan lain adalah menurunkan crack length, diturunkan ke sini karena tekanan nggak bisa diturunkan karena beban operasi, flow rate harus sekian mm CFD misalkan, maka crack length-nya diturunkan. Caranya repair ya, di repair, silasanya dilas ulang begitu ya. Nah, jadi ini kombinasi antara stres dan crack length. Nah, crack length ini persoalannya adalah oke, sekarang misalkan aman ditemukan 40 mm, tapi ini bisa merambat, bisa berjalan ke sini. Kenapa? Crack-nya bisa berubah karena fatigue, fluktuasi sampai akhirnya, melintas garis merah ini masuk ke wilayah fail. Nah, itu berbahaya. Nah, kenapa? Karena nanti kalau kita lihat sebelah sini, ini ada crack, panjang crack awal, kemudian ada end cycle dalam fatigue. Awalnya di sini tidak didetek. Misalkan 0,01 mm ada secara mikro, ada crack tapi nggak mampu dideteksi. Jadi seolah-olah aman, padahal ada dia di situ. Cuma terlalu kecil untuk dideteksi melalui NDT. Maka dia tumbuh merambat sampai suatu titik di mana dia bisa dideteksi oleh alat, maka disitulah AI. Ini akan merambat terus kalau ada fluktuasi beban sampai suatu ketika masuk ke wilayah critical. Nah, critical ini yang menyebabkan kemudian terjadi perambatan seketika ya, gagal. Merambat dengan cepat dan fail. Nah, persoalan dari titik ini sampai titik itu disebut remaining life. Oke. Nah, jadi ECHA dan integrity cycle adalah sekarang ECHA tadi part of integrity cycle yang digunakan untuk mengevaluasi mechanical integrity dari pipa yang memiliki cacat. Untuk mereka yang baru hadir, mungkin bagus kami ulangi bahwa ECHA adalah bagian dari pipeline integrity management system, di mana digunakan untuk menghitung mechanical integrity dari pipa yang memiliki cacat. Cacat apa? Retak. Kemudian ECHA digunakan untuk arrive at run, repair, replace, and downgrade decision making untuk pipe section yang memiliki cacat defect tadi. Produk atau output dari ECHA analysis, ECHA aja adalah remaining strength, dalam hal ini adalah MAOP ya, maximum allowable operating pressure, kemudian remaining life, dan juga rekomendasi selanjutnya yang berkaitan dengan masalah IMR, inspection, maintenance, repair plan. Kapan harus saya lakukan inspeksi? Apa yang harus saya lakukan dari maintenance, cut and replace, atau cukup di clamp? Apa yang harus saya gunakan? Composite clamp atau mechanical half sleeve itu ya, yang mekanik tempel begitu. Macam-macam pilihannya, tergantung biaya juga nanti. Nah, persoalannya sekarang kualitas EC tadi sangat ditentukan oleh kualitas inspection data, asumsi yang digunakan, dan metodologi yang dipilih. Standard code termasuk di dalamnya. Mau saya pilih API American 1104 atau 579 atau versi BS 7910 British Standard misalkan. Masing-masing punya keunggulan ya. Tapi kita lihat nanti apa yang terjadi. Saya pakai 2 contoh misalkan. Nah, terus tingkat ketelitian itu juga ECHA ini ternyata ada level 1, level 2 atau level 3 menggunakan finite element. Tingkat ketelitian. Ini tergantung kalau risknya tinggi, maka kita ingin refine kalkulasi dengan finite element supaya sistem pakai node itu lebih teliti lagi. Oke ya. Itu gambarannya. Oke, berikutnya fracture toughness. Ini masuk ke material sekarang. Apa itu fracture toughness atau K1C? Itu adalah kemampuan atau ukuran kemampuan material menahan beban impact dan juga stable crack propagasi under tensile stress, under tarik ya.
Nah, ini material properti sifat mekanik material yang sangat ditentukan oleh alloy, komposisi di sini, komposisi kimia, krom, nikel, molybdenum, tingkat karbonnya berapa persen, dan seterusnya. Dan juga oleh mikrostruktur yang ditentukan oleh atau yang dikendalikan oleh heat treatment. Biasanya persoalan ini adanya di pabrik baja ya. Oke. Kemudian K1C juga hubungannya langsung dengan ketangguhan material yang diukur atau dites dengan Charpy Impact Test. Kita sudah paham Charpy Impact Test satuannya Joule, itu ada koresponden. Semakin tinggi kemampuan Charpy Impact-nya, maka semakin tinggi pula nilai K1C-nya dan sebaliknya. Makin getas, makin jelek Charpy Impact Test-nya. Berikutnya, dari mana kita memperoleh nilai K1C? Banyak. Bisa lihat dari dari tes, dari literatur, dari material yang sama, atau kita melakukan tes sendiri, atau konversi dari Charpy Impact tadi, tes yang dihubungkan dengan berbagai macam persamaan empirik, entah itu 579 atau BS 7910. Nah, kemudian K1C parameter juga bisa digunakan dengan menggunakan apa yang disebut dengan CTOD ya, Crack Tip Opening Displacement. Apa itu? Kita lihat. Nah, ini contoh beberapa K1C ya. Jadi ini grade material kita kenal untuk orang-orang pipeline, tentu tahu ini artinya apa. X46 itu artinya adalah yield strength-nya, kekuatan materialnya 46.000 PSI ya, dan seterusnya sampai yang paling bawah 100.000 PSI. Nah, K1C ini memiliki nilai yang berbeda untuk arah-arah yang berbeda karena ada tekstur di situ. K1C dalam satuannya unik, megapascal, pascal akar meter, atau PSI akar inch ya. Memang unik karena persamaannya tadi juga ada akarnya. Itu asalnya dari sini nih. Kita lihat, nah dari sini ada akarnya ya. Jadi satuannya mengikuti ya. Oke. Nilainya beragam. Contohnya di atas 100 ini semua ya, ada yang bahkan di atas 200, 300. Ini contohnya lagi. Nah, kalau ini Charpy Impact. Jadi Charpy Impact ini juga bervariasi tergantung dari suhu. Ya, jadi makin kita tahu sifat baja, makin rendah suhu, makin getas dia. Maka energi impact-nya juga makin rendah. Otomatis K1C-nya ngikutin turun. Kalau suhu baja dipanaskan, kekerasannya makin kecil, makin lunak, makin ductile. Tetapi sebaliknya, ketangguhan, kemampuan menyerap energinya semakin besar, semakin ductile gitu. Nah, jadi suhunya sangat bergantung tingkat kegetasan sangat bergantung dari suhu operasi. Selain itu juga tergantung dari mikrostruktur. Kita tahu dalam lasan ada weld area, ada heat affected zone, ada weld material, base material, di mana karena perbedaan heat transfer yang ada di sana, mulai dari proses solidifikasi sampai yang terpengaruh panas doang, itu akan menyebabkan mikrostruktur yang berbeda. Ketika mikrostruktur berbeda, tentu kita berharap bahwa sifat mekaniknya pun akan heterogen, ya, akan berubah dari satu titik ke titik lain. Baik itu sifat mekanik maupun sifat ketahanan terhadap korosinya akan berbeda dari satu titik ke titik lain. Dan ini tentu kita juga bisa melihat tingkat kekerasan berbeda-beda karena heterogen. Juga dalam hal ini K1C-nya atau fracture toughness-nya. Ini contoh impact energy sebagai fungsi dari suhu. Jadi awalnya tinggi dia kalau suhunya 100 derajat. Kalau operasi pipeline itu biasanya antara 50 sampai 100 misalkan, atau 150 kalau dia dekat sumur, di sini posisinya. Nah, ketika melewati laut itu bisa ngedrop sampai 50, turun 3 kali lipat, sepertiganya. Nah, ini akan berbahaya. Karena impact energy ini hubungannya langsung dengan K1, fracture toughness itu sama ya, sama. Jadi artinya makin getas material, makin rendah nilai fracture toughness-nya. Dan fracture toughness ini nanti K1C ini kita bandingkan dengan stress intensity factor yang tadi dijelaskan di awal, atau dalam bentuk CTOD. CTOD juga parameter untuk menentukan kemampuan fracture toughness material. Sama CTOD. Kalau CTOD ini adalah satuannya milimeter, crack tip opening displacement, sementara K1C satuannya megapascal akar meter milimeter. Nah, hubungannya seperti apa kita lihat nanti ya. Nah, ini dia. Jadi ini persamaan penting. Jadi intinya dari ECA ini salah satunya rumus ini BS British Standard 7910. Jadi hubungan antara K1C atau Kmat, dalam hal ini dia nulisnya Kmat ya, K material, fracture toughness dalam satuan itu, dan B di sini ada ukuran thickness dari pipa.
Kemudian ada nilai CV. Jadi kalau kita mau menghitung kekuatan material, fracture toughness dalam hal ini, kita harus tahu informasi CV. CV-nya dari mana? Itu dari manufaktur, biasanya dari hit number ya, dari pabrik baja, pabrik pipa. Kita cek dulu riwayat saat konstruksi dulu, saat fabrikasi, ada nggak informasi CV. Biasanya untuk grade-grade tertentu itu sudah umum CV-nya, terutama khususnya di lasannya ya, karena di lasan bisa jadi beda CV-nya. Nah, kalau tidak ada CV, terus gimana? Nah, kita ganti, standarnya ganti, bukan BS 7910, tapi yang ini, ASME FF1 atau API 579. Di sini tidak diperlukan CV, tapi saya butuh, ini persamaan empirik ya, butuh temperatur reference aja. Jadi temperatur reference sama temperatur operasi dia di situ. Jadi sudah ada angkanya, tinggal masuk ke sini. Nah, apa itu T reference? T reference itu material thickness dari exemption curve. Ini dari ASME. Biasanya ada beberapa kelompok kurva A sampai D, ini mencerminkan grade baja ya. Nah, kelompok pipa pipeline itu masuk kelompok B, API 5L itu masuk kelompok B. Sisanya mungkin ada stainless steel atau apapun. Kelompok B. Jadi kalau saya punya ketebalan pipa 1 inch, maka minimumnya untuk grade B itu adalah 25 derajat Celcius. Tapi kalau saya punya 0,39 inch, maka minus 20. Nah, angka minus 20 ini atau minus berapapun itu yang dimasukkan ke persamaan ini. Jadi tahu T referensinya. T-nya T operasi. T operasi itu T apa? T fluida ya. Kalau dekat sumur bisa jadi 150 derajat Celcius, tapi kalau sudah masuk ke transmission, apalagi di bawah laut, bisa jadi cuma 30 atau 50 derajat Celcius. Maka delta ini yang kemudian dihitung, tambah 100 dikali 0,2, dapat nanti angkanya. Oke. Nah, kemudian itu dari empirik kita bisa gunakan. Pilihan lain adalah eksperimen di laboratorium. Ini untuk para peneliti biasanya kita menggunakan ini untuk mahasiswa ya, mau S2, S1, S2, S3 bisa melakukan uji fracture mekanik. Mirip dengan uji tarik biasa tensile, tetapi spesimennya beda. Spesimennya seperti ini, lempengan, kemudian yang kita ukur ada pre-crack ya. Jadi dibuat di machining begitu, dikasih crack awal, pre-crack dengan ukuran tertentu sesuai dengan standar code. ASME, ASTM biasanya, panjang, lebar, dan seterusnya, ketajaman. Nah, kemudian kasih beban, ditarik pelan-pelan, dan dia akan merambat ke sini. Nah, rambatan ini yang kemudian dihitung konversi. Jadi ini adalah extensional atau click gauge, pasang di situ. Jadi ini adalah mesin servohidrolik. Di sipil, saya kira ada kemarin, waktu Pak Arianta disertasi ya menggunakan ini, di teknik sipil, di ITB ada mesin ini, di mesin juga ada, saya kira, di penerbangan ada ya. Sayangnya waktu di Indonesia ini jarang mesin-mesin seperti ini. Jadi waktu kami mendapatkan permintaan consulting ini harus dilakukan di Singapura, padahal sebetulnya di Indonesia juga bisa gitu ya. Cuma kadang problem dengan alat-alat seperti ini adalah obsolete. Obsolete itu misalkan kita beli alat ini 20 tahun yang lalu, sekarang peralatan elektroniknya udah berubah, softwarenya udah berubah, jadi susah. Spare part-nya nggak ada lagi di pasaran. Jadi akhirnya ngejogrok di gudang gitu ya. Alat seperti ini, padahal sangat penting. Kemudian pilihan lain adalah ini yang disebut dengan CTOD. Jadi spesimennya seperti ini, lempengan biasa dengan ketebalan tertentu dan ukuran tertentu. Kemudian juga sama dikasih crack. Kemudian kasih bebannya bending. Kalau tadi tarik, kalau ini bend. Jadi ada posisi di sini, kemudian ditekan dari atas, kayak dilengkungkan begitu ya. Nah, nanti dia akan merambat. Nah, bagaimana kita menghitung CTOD-nya dari rumus ini? Jadi nanti ada kurva loading versus opening displacement, dia ngebuka bukaan ini, bukaan ini diukur sebagai fungsi dari beban. Jadi ada opening displacement-nya, ada load-nya. Kemudian ada perubahan kurva dari titik ini sampai titik ini. Nah, ketika berubah itulah yang disebut dengan crack tip opening displacement. Jadi di sini ada definisinya. In the onset of opening, maka disitulah start berubah dari kurva ductile ke brittle. Nah, itu parameter yang kita ukur dalam satuan milimeter atau inch ya. Ini nah, corresponding antar K1C tadi dengan CTOD dari rumus ini. Jadi kita bisa menghitung K1C-nya dari eksperimen CTOD di lapangan dengan yield strength. Kita tahu yield strength-nya E adalah modulus Young, V adalah 0,33 itu ya nilainya. Saya kok jadi blank. Oke, anyway. Seperti ini hubungannya. Nah, ini contoh soal. Ditemukan FM di dalam fracture mechanics laboratory tes CTOD untuk API X42 adalah 0,35 mili.
hitung K1C-nya. Nah, dari rumus ini masuk, maka K1C-nya adalah 197 KSI akar inch atau 216 megapascal meter. Oke ya, beres. Dapat. Nah, nanti masuk ke berikutnya. Nah, kemudian contoh 2, hitung fracture toughness dari X65 dengan menggunakan dua standar yang berbeda, 7910 Eropa dan Amerika 579. Ditemukan informasi Charpy impact test-nya adalah dari lapangan 110 joule. Pipa memiliki ketebalan 12,7 mm dan joule sekian. Oke. Oke ya. Halo. Oke. Nah, berdasarkan 7910 dihitung pakai rumus tadi, ternyata kematnya 145 megapascal akan meter, kemudian pakai 579 dengan rumus tadi 147. Beda dikit ya, 145 dengan 147. Kebetulan ini nilainya mirip, tapi ada juga kadang-kadang agak jauh nilainya. Tapi bisa ya kita hitung. Oke. Sekarang SIF. Jadi tadi material toughness, sekarang SIF. Apa itu SIF? SIF adalah tadi seperti dijelaskan, stress intensity factor yang menjelaskan, mendescribe medan stres di ujung retak. Nah, dia tergantung dari ukuran retak yang ada di sana dan beban yang hadir. Nah, ketika K1 lebih besar dari K1C, maka retak akan merambat dengan cepat, unstable, dan lead ke failure, gagal. Dalam konteks pressurized system, pipeline, kegagalan ini manifestasinya atau mode-nya adalah leak, break, atau rupture. Gitu ya. Nah, SIF ini atau K1 ini dirumuskan berdasarkan macam-macam code tadi, tergantung dari loading system dan geometri. Nah, sebelum ke sana kita lihat dulu, kalau ada retak, itu tergantung sistem pembebanan. Kalau mode 1 itu opening, ada tension, maka retak merambatnya ke sana. Tapi ada juga mode 2 implant shearing mode, geser ya. Bebannya seperti ini, mode 2. Ada juga tear, robek, out of plane, tearing mode, seperti ini, robek, merobek. Nah, tapi yang mode 2, mode 3 ini jarang digunakan dalam konteks pipeline atau pressurized system, lebih banyak mode 1. Kalau ini mungkin dinding kapal, ya, pesawat, di mana yang retak itu plate, kemudian sistem bebannya lebih kepada robekan atau shearing. Tapi dalam pipeline lebih umum, lebih sering ini. Nah, kalau ini dirumuskan kemudian dalam gambar, maka retak yang di ujung retak, maka distribusi stres yang ada di ujung retak bisa digambarkan dengan koordinat polar, di mana koordinat polar itu ada sudut di sini, ada R, dan kita ingin tahu berapa nilai stres di titik itu. Ini rumusnya panjang, tapi yang paling umum, yang paling ingin kita ketahui adalah yang paling besar nilainya. Kalau tetanya 0, kalau tetanya 0 itu persis di sumbu X. Nah, sumbu XX ini ya, maka nilainya adalah K1 dibagi akar 2 pi A. Mirip dengan yang tadi ya. Kalau tadi K1C, kalau ini K1 aja kali lambda sigma akar 2 pi A. Nah, ini rumus penting di mana kita tinggal hitung aja dari lapangan berapa nilai panjang retak, kedalaman retak, berapa stresnya, maka kita akan dapat nilai K1-nya. Nah, K1 ini kemudian dibandingkan dengan K1C yang tadi, yang ini. Apakah lebih besar atau lebih kecil? Gitu ya. Nah, dengan finite element tentu kita bisa lebih beragam lagi melihat bagaimana distribusi stres di ujung retak seperti yang diperlihatkan pada gambar ini. Jadi kalau CTOD ini adalah bukaan, berapa dia ngebuka, perubahan ngebuka dari yang awalnya linear sampai kemudian berubah cepat. Nah, itu yang disebut dengan CTOD. Nah, kemudian kita bisa ubah CTOD menjadi K1 dengan persamaan tadi. Ini warna-warni ini mencerminkan nilai stres yang hadir di ujung retak. Yang hijau nggak ada stres sama sekali, atau yang biru. Tentu ya. Tapi ini yang merah. Kita fokus ke warna merah nanti. Nah, sekarang lihat konfigurasi retaknya. Kalau retaknya seperti ini, berarti grid weld ya di dalam, maka rumusnya K1-nya seperti ini. Jadi kita tinggal masukin aja. Ini ada, intinya yang penting adalah ini beban F, sementara sisanya adalah lebih kepada geometri dari cacat dan juga ukuran diameter pipa dalam, diameter pipa luar. Tinggal masuk K1. Kemudian kalau outside di luar retaknya, rumusnya pakai yang ini. Ini dari 579 API ya. Dan seterusnya. Nah, beres dengan itu kita masuk ke FAD. Apa FAD? FAD adalah representasi grafik untuk menjelaskan bagaimana posisi kita atau semacam roadmap, aman atau tidak. Untuk mengevaluasi material ini kalau gagal aman atau tidak, kemudian kalau gagal apakah dia ductile atau brittle. Jadi dia menjelaskan dua kriteria sekaligus dalam satu gambar. Kriteria desain awal, stres harus lebih kecil dari yield strength. Kriteria kedua adalah stress intensity factor harus lebih kecil dari fracture toughness.
Nah, ini semacam metodologi yang sangat powerful untuk melihat wide range of material spectrum dan juga ukuran cacat. Nah, kita akan masuk ke sana ya. Jadi semacam roadmap. Ini roadmapnya. Jadi kita sudah harus tahu sumbu X adalah rasio dari K1 dibagi K1C tadi, mulai dari 0 sampai 1,2 nilainya. Stress ratio atau RR, kadang-kadang disebut load ratio, itu stress referensi dibagi yield strength. Sini. Kemudian wilayah ini, kurva ini membagi dua wilayah. Pertama safe atau acceptable region, dan di luar selimut merah ini disebut dengan failure region, gagal ya. Jadi kombinasi antara stress ratio dengan stress intensity ratio itu menentukan apakah cacat Anda gagal atau aman gitu ya. Nah, kemudian garis merah ini bisa didekati dengan persamaan empirik seperti ini rumusnya. Nah, untuk baja posisinya ada di sini. Jadi kita hitung bagaimana dengan kondisi cacat yang tadi 2C dengan kedalaman A, itu dihitung posisinya ada di mana sekarang, di titik ini atau sudah di luar. Kalau gagalnya posisinya lebih ke sini berarti brittle failure. Kalau ke sini plastic collapse, mulur sampai akhirnya putus. Kalau di sini berarti mixed mode ya. Nah, seperti itu. Jadi kita tujuannya akan menghitung itu. Sebagai contoh misalkan kita ada cacat di lasan longitudinal, maka yang kita hitung adalah hoop stress. Grid weld ya, grid weld, maka yang kita hitung adalah longitudinal stressnya, di mana nilainya adalah pressure dikali diameter dibagi dengan 4T. Maka kita tahu misalkan taruhlah 20.000 PSI gitu ya. Setelah dihitung 20.000 PSI. Kemudian bagaimana posisinya? 20.000 dibagi yield strength-nya. Kalau dia grade-nya 65.000 berarti 20.000 dibagi 65.000. Nah, maka dapatlah angka. Kalau misalkan nilainya masih di bawah 1 berarti aman. Gitu ya. Sama halnya dengan nilai stres yang ini kita masukkan ke rumus tadi, maka kita akan tahu K1-nya, kemudian dibagi K1C material posisinya ada di mana gitu. Nanti akan ada contohnya. Nah, jadi ini kriteria certain criteria based on fracture mechanics ini harus dipenuhi. Nah, ini kalau digambarkan tadi posisinya ada di mana? Di luarkah selimut atau di dalam selimut merah dari sini ya. Ini finite element, ini juga sama. Oke. Sekarang loading system. Kita lihat sekarang beban-beban apa aja yang ada yang bergerak pada pipa yang hadir di segmen pipa itu, bisa statik ya, bisa cyclic, dynamic, dan juga arah. Jadi sistem loading itu magnitude dan direction arahnya. Nah, untuk onshore bisa internal loading karena gas atau oil pressure, bisa longitudinal loading karena diferensial temperatur, perbedaan suhu, itu juga menyebabkan stres. Bisa karena external loading akibat traffic atau vehicle di atas tanah. Bisa karena soil movement, karena geohazard. Bisa karena impact, karena collision accident, ekskavator, atau yang lain-lain. Bisa residual stress introduced during konstruksi, aligning, bending, dan seterusnya. Ini semua dirumuskan dalam code tadi. Offshore, macam-macam. Mohon maaf Pak Taufik, ya, waktunya sudah 4:30, jadi kalau bisa dipersingkat lagi Pak. Percepat, oke. Oke, ini dibaca aja nanti ya, macam-macam offshore pipeline, oke, lewat. Nah, ini rumus-rumusnya bisa dilihat. Matematiknya ini juga sama ya. Intinya adalah kalau stresnya di bawah yield strength maka pipa aman dengan safety factor tentu. Saat laying juga ini layingnya bagaimana stres yang hadir di stringer di overband ini tentu kita harus mengatur supaya kriteria ini terpenuhi. Jadi semakin kecil radius semakin besar stresnya yang hadir, maka radius diatur dengan tensiometer dan sudut stringer ya. Stres dapat nilainya. Kemudian juga kalau ada band dan seterusnya ya. Damage tolerant design ini hubungannya dengan konsep boleh ada retak tapi sampai nilai seberapa. Nah, ini konsepnya di sini. Jadi retak tumbuh tadi ya, merambat sampai akhirnya mencapai critical value. Nah, itu yang disebut dengan remaining life. Kemudian dari sini sampai situ inspection time. Jangan sampai inspection time-nya lebih rendah. Jadi remaining life-nya lebih awal, lebih gagal duluan. Nah, ini bisa dipelajari nanti. Ini contohnya untuk menentukan K1 dibandingin K1C tadi, itu bisa dilihat ya sambil jalan. Nah, ini penting untuk mahasiswa, tapi juga untuk operator pipeline. Ya. Untuk konsultan juga penting, karena ketika menemukan kasus di lapangan, tinggal masukin rumus-rumus ini, udah jadi gitu ya, udah bisa jadi konsultan gitu ceritanya.
Nah, ini subsea pipeline kalau overbandnya sekian, maka berapa nilai axial stress-nya dan seterusnya bisa dihitung ya. Oke. Jadi contoh soal handy. Nah, kemudian ada leak before break criterion, apakah kalau gagal apa bocor atau pecah? Nah, konsep bocor pecah ini begini, kalau critical-nya lebih kecil dari thickness, maka dia akan merambat dan tiba-tiba putus, merambat dengan cepat. Itu break. Tapi kalau critical-nya lebih besar dari thickness, maka dia akan merambat dengan tenang, dengan damai gitu ya sampai bocor. Nah, kalau bocor kondisinya begini, ini bisa ditambal relatif mudah. Yang repot kalau begini rupture. Nah, kalau begini nggak bisa ditambal lagi ya, cut and replace begini. Jadi kriteria untuk menentukan itu bisa dihitung dari ECA. Contoh di nomor 5 ini nanti ya. Silakan dicek aja nomor 5 contoh soal. Ini sangat mudah. Juga nomor 6. Nah, kemudian kalau kita menemukan di lapangan satu titik posisi aman sekarang, oke aman, berarti bisa tidur nyenyak. Tapi apakah merambat? Nah, kalau merambat sampai ketebalan, sampai nilai berapa dia akan tembus ke sana. Nah, ini nanti dihitung balik, maka akan kita ketahui nilai yang kritikal itu nilai A-nya berapa, C-nya berapa tadi dimensi cacat. Nah, sehingga dari sisi inspeksi akan kelihatan oh ini sudah bergerak cacat atau apa retak atau cacat tadi bergerak atau tidak, atau dia stagnan aja di situ. Dari sini kita bisa melihat. Jadi FAD ini, failure assessment diagram, bisa digunakan untuk prediksi. Oke, kasus-kasus ini cepat aja. Kasus pertama adalah kasus di mana kita sedang melakukan survei, kemudian ada kejadian geohazard. Ini jalan ROW, kemudian ada gerakan tanah longsor. Nah, kalau longsor ini bisa menyebabkan pipa bend ya, kedorong. Nah, memang kejadiannya belum ada, tapi kejadiannya di tempat lain, di operator yang berbeda, tapi kita ingin memastikan apakah pipa kita aman atau tidak, maka dilakukan inspeksi. Jadi ada digali, dipilih, dicek lagi dengan ultrasonik, ternyata ada cacat di segmen-segmen tertentu dengan dimensi sekian. Nah, maka ECA dilakukan. Terminologinya dalam hal ini bukan ECA, tapi FFS. Sebetulnya sama aja gitu ya. ECA dilakukan, dicek lagi jenis cacatnya dulu waktu konstruksi seperti apa, apakah seperti ini, undercut atau incomplete fusion dengan X-ray. Kemudian dilakukan phase array ultrasonic inspeksi untuk menentukan jenis cacat dan dimensinya ya. Nah, tujuannya adalah menentukan apa pipa aman atau tidak, apakah perlu di-repair atau tidak, kemudian berapa umur sisa dan maopnya. Nah, ini tadi beban-beban ya. Beban itu bisa kalau beban itu retak itu merambat karena beban internal pressure, maka bisa diprediksi perambatannya karena kita sudah ada informasi pola pressure dari kompresor station atau pompa itu sudah ada recordnya, kita bisa prediksi dia konstan atau fluktuasi. Yang repot ini kalau beban dari band geohazard unpredictable tetapi manageable. Unpredictable ini kita nggak tahu kapan terjadinya longsor, nggak tahu, biasanya secara statistik itu musim hujan gitu ya. Nah, maka kita modelkan secara global dulu, mana wilayah-wilayah pipa mana, segmen node mana yang memiliki stres tertinggi kalau ada gerakan tanah. Habis itu di model ini dipersempit lagi dengan lokal analisis. Biasanya ini bisa pakai abacus, bisa juga pakai sesar ya. Kemudian dimodelkan, kemudian dicek. Nah, ternyata dengan crack kita bisa melihat stres yang terjadi di ujung retak nilainya berapa. Tergantung posisinya kompresif atau tension dia. Masuk ke rumus ini, maka ternyata posisinya waktu itu di titik tertentu ini yang paling ekstrim di sini. Berarti aman. Nah, sekarang kalau sudah posisi aman, saya bisa tidur ya. Operator tidur, konsultan tidur. Ya. Tapi mahasiswa tetap harus mengerjakan tugas. Ya. Dosen juga ya meriksa. Nah, jadi gini, dengan failure analysis diagram kita bisa tahu posisi aman atau tidak. Tapi dengan beban bergerak, ini titik ini bisa duduk di situ, tapi bisa bergerak ke sana. Tergantung dari tadi retaknya berubah atau tidak, ada beban tambahan cyclic atau tidak, juga ada korosi atau tidak. Oke, berikutnya adalah kasus real juga. Ini baru dipasang beberapa hari operasi, patah dia, persis di tengah. Ternyata setelah diselidiki, itu akibat ada bend, ada residual stress. Karena pada saat melas, tidak align, tapi begini, kemudian dipaksakan, dilas. Nah, ini ada residual stress yang besar, ketika operasi dia patah, persis di situ ya. Nah, sehingga sisanya kita ingin tahu apakah aman atau tidak, maka dilakukan analisis ECA, maka ada retak yang posisinya aman, ada yang kuning, ada yang merah. Fail ini bukan berarti fail seketika, tapi at some point atau
at any moment dia bisa fail. Maka rekomendasinya adalah seperti ini. Yang kuning to be reinforced atau di remake, yang safe run as it is, atau yang critical cut and replace gitu. Kemudian diperbaikinya dengan cara apa? Dilas ulang atau pakai reinforcement, pakai half sleeve dilas atau komposit, macam-macam pilihannya tergantung harga. Nah, terakhir ini juga sama menarik. Ketika barge instalasi pipa di laut dengan menggunakan barge yang bergerak, itu tentu di atas itu setelah dilas ada QA/QC ya. Nah, at some point QA/QC-nya lolos, gagal, pipa udah turun ke bawah, tapi ternyata saat itu ditemukan ada cacat yang sudah di luar API 1104 tadi atau EPRG ya, di mana maksimum yang diizinkan itu 1,5 mm dari workmanship. Ternyata cacatnya 2 sampai 3,5. Nah, berdasarkan code ini fail ya, karena desain kriterianya violated. Nah, persoalannya kan tidak mudah. Masa ini ditarik lagi ke atas kemudian diperbaiki? Karena ini udah 100 meter ditinggalin. Ini kan bergerak, Bas. Nah, itu bisa miliaran rupiah ya, mungkin puluhan miliar untuk merepair. Maka solusinya adalah ECA dilakukan di sini. ECA kemudian saat itu dilakukan di Bandung, saya terlibat, dan di Eropa ada konsultan Eropa bergerak bersamaan simultaneously. Yang digunakan adalah standar code 7910. Oke. Nah, apa yang dilakukan? Kita gunakan 7910, kemudian kita menggunakan hal yang sama, pakai level 3 langsung, waktu itu zaman Nastran, pakai Nastran, dilakukan analisis. Kemudian konsultan Eropa lebih jauh lagi, dia mensimulasikan, memotong kayak benda spesimen untuk uji tarik, tapi dia kasih notch 4 mili. Ternyata setelah ditarik 4 mili aman gitu ya, masih aman. Oke, aman. Nah, maka rekomendasinya karena aman secara finite element dan secara tes di laboratorium aman, rekomendasinya aman. Tapi tidak sampai itu. Untuk menghindari tidak ada yang miss, ya, karena ECA sudah aman, tension test di lapangan di lab juga aman, maka dilakukan hydrotest. Karena itu kan sudah kadung ke bawah gitu ya. Lakukan hydrotest dengan 1,5 atau 150% P-design, ternyata aman saat commissioning, pipa aman. Jadi dengan 3 kriteria itu kami menyimpulkan sama-sama hasilnya sama, Eropa sama di Bandung, ternyata pipa aman untuk dioperasikan dengan tekanan operasi yang ada. Jadi ECA ini menyelamatkan jutaan miliaran rupiah untuk unnecessary expensive repair during offshore pipeline construction. Nah, tapi ternyata juga terlihat di situ bahwa API 1104 atau EPRG memiliki safety factor juga ternyata, bahwa dia men-state maksimum cacat 1,5 mm misalkan. Tapi ternyata sampai 3-4 pun masih aman. Jadi dia di dalam code itu inherent ada safety factor ternyata setelah dari kasus ini ya. Oke, summary conclusion udah selesai nih Bu Jessica ya. Good news for you. ECA has a significant role in integrity assessment to determine integrity of pipeline section having certain correct defect. Kemudian, through failure analysis diagram, it helps to determine either the pipeline safe or in danger condition that lead to pipeline rupture atau break. Ya. Kemudian, quality assessment sangat bergantung juga pada kualitas data, kemudian formulasi K1 yang diambil, kemudian penentuan nilai K1C. Juga asumsi-asumsi yang digunakan. Karena kadang-kadang kita nggak punya data, maka kita harus berani mengajukan asumsi. Kemudian jika digunakan secara tepat dan benar, maka ECA bisa membantu menurunkan biaya-biaya operasi, konstruksi, maintenance secara substansially, sehingga pipa bisa dioperasikan dengan aman. Kemudian ECA membantu define damage tolerant design. Damage tolerant design ini konsep di mana kita masih boleh ada cacat, bertoleransi terhadap cacat dengan ukuran tertentu, mengoperasikan dengan aman gitu. Nah itu. Kemudian juga ECA help to determining, menentukan remaining life dan remaining strength. Dalam hal ini parameternya adalah maximum allowable operating pressure. Dan secara overall keseluruhan ECA bisa mensupport PIMS implementation, gitu ya kira-kira. Nah ini code yang digunakan, silakan nanti bisa dicek satu-satu. Oke. Dan nah ini next challenge ya, dan opportunity untuk industrial research. Entah itu pabrik baja, pabrik pipa, dan juga academic community ya, dosen, researcher, mahasiswa. ECA untuk cladding material, apakah di dalam biasa cladding material itu pipa di luarnya
carbon steel, di dalamnya stainless steel ya, karena materialnya atau fluidanya korosif. Nah, itu masih terbuka riset di bidang itu. S1, S2, S3, S4 bahkan. Kemudian ECA untuk korosif fluida. Ini hubungannya kan stress corrosion cracking. Di lab material ITB itu ada stress corrosion cracking lab, ya bisa cek nanti. Kemudian ECA untuk fiber reinforced composite. Ini masih jarang komposit ya, material komposit, karena pipa-pipa tertentu juga sekarang sudah masuk ke sana. Kemudian polyethylene, HDP ya, high density polyethylene pipe. Kemudian ECA yang digunakan untuk pipeline DEN, pipeline yang disebabkan oleh anchor drop atau anchor drag atau object drop ekskavator akibat kerusakan pihak ketiga di lapangan. Nah, ini juga masih wilayah yang sangat terbuka dan papernya sudah banyak. Gitu ya. Nah, rencananya saya juga akan menerbitkan buku ini karena sudah selesai. Judulnya ini masih bingung nih judulnya, mau guideline pipeline engineering critical atau practical approach to methodology and application first edition ya, atau fracture mechanic, karena isinya mungkin sama tapi kalau yang pertama ini bahasanya lebih mudah difahami oleh industri ya, sementara yang bawah mungkin ini sangat terlalu akademik, mungkin ini apa fracture mechanic nggak populer lah. Tapi intinya adalah semacam guideline, isinya to the point, practical approach terhadap metodologi dan aplikasi, dan banyak contoh soal di situ, mungkin ada 30 atau 40 contoh soal. Jadi kalau diikuti itu mudah dan langsung bisa aplikasi ke lapangan kalau Anda baik mahasiswa, dosen maupun praktisi nanti industri menemukan kasus yang sama gitu ya. Oke, doakan aja mudah-mudahan jadi buku ini karena kadang-kadang suka males gitu. Pak Riki juga bikin buku ya. Nah, ini suplemen lah ini, vitamin tambahannya. Oke, terima kasih banyak. Nah, ini mungkin yang penting, ada nomor HP atau email kalau mau berkomunikasi lebih lanjut. Terima kasih kepada para hadirin yang sudah bersabar mendengarkan paparan ya dari kuliah ini. Terima kasih Bu Jessica, silakan kalau ada pertanyaan atau diskusi chat. Oke, ya Pak. Terima kasih untuk paparannya Pak Ahmad Taufik. Jadi ini lumayan banyak dari tadi sudah ada yang menyampaikan pertanyaan lewat kolom chat. Ini sebenarnya yang bertanya itu kalau dari segi jumlah orang itu hanya ada 4 atau 5, cuman kebanyakan tiap orang itu pertanyaannya beranak pinak ya. Jadi ini untuk yang pertanyaan pertama, apakah ini terdengar ya Pak Ahmad Taufik ya? Ini suaranya. Pak Ahmad Taufiknya lagi terputus kah? Di sini. Nah, ya. Kayaknya nge-freeze Pak Taufiknya. Oh iya. Mungkin bisa ditampilkan slide untuk ini ya, Dega, informasi terkait bahan paparan, pembagian bahan paparan dan rekaman untuk webinar ini. Nah ini, jadi ya. Jadi untuk Bapak Ibu dan para peserta yang sudah hadir di webinar ini, untuk bahan paparan seperti yang sudah dijelaskan dari awal, bahan paparan materi ini akan dikirimkan melalui email yang didaftarkan pada saat mengisi absensi. Jadi pastikan jika Bapak Ibu ingin mendapatkan file materi, pastikan untuk mengisi absensi dan daftarkan emailnya itu yang memang sudah sering digunakan atau aktif. Dan untuk rekaman webinar ini juga nantinya dapat diakses melalui link yang akan dibagikan melalui website Teknik Kelautan dan juga media sosial Teknik Kelautan. Untuk websitenya bisa diakses di www.ocean.itb.ac.id, dan untuk media sosialnya itu kita hanya ada Instagram untuk sekarang di @ocean.itb. Jadi ini Pak Taufik sudah balik lagi ya Pak ya? Ya, pakai HP tadi ada problem. Untung pas berakhir. Ya pas banget Pak. Ya. Ini Pak, jadi ini sudah cukup banyak pertanyaannya, Pak. Jadi banyak juga yang pertanyaan tuh nambah lagi. Ini jadi saya bacakan satu dulu ya dari tiap orang ya. Jadi ini dari Pak Fahru. Pak Fahru menanyakan selain acceptable size dari cracking dan remaining life, apakah dapat juga diketahui kekuatan sisa, misalnya MAOP, dan yang proper menggunakan kode apa untuk akses kekuatan sisa tadi di FFS API 579? Ya.
Dijawab sekarang atau dikumpulin dulu? Sekarang aja. Kalau misalnya nanti nggak sempat, saya jawab tertulis aja di email ya. Kalau ada pertanyaan. Oke, jadi remaining life bisa ditentukan, remaining strength bisa ditentukan dari MAOP ya, MAOP ya, maximum operating pressure. Tentu kita akan mendapatkan nilai itu dari stres. Jadi dibalik tadi dengan ukuran cacat seperti seberapa besar, stres yang dihasilkan adalah masih dalam koridor di dalam kurva FAD tadi, failure analysis diagram. Jadi dengan stres sekian, maka pressure yang diizinkan untuk pipa berjalan operation itu bisa dihitung balik gitu ya. Jadi stresnya dulu dihitung, dari stres maka dihitung pressure dengan kondisi existing dimension cacat yang ada. Nah, kita bisa menentukan existingnya seperti itu, atau cacatnya kita dengan adanya kalkulator kita bisa membuat beberapa skenario, misalkan cacatnya ditambah, kita bikin aja gitu, ditambah kedalaman atau lebarnya, sehingga at some point dia gagal. Nah, ketika gagal itu pada stres berapa dan pada MAOP berapa, dibalik lagi. Nah, sehingga nanti prinsipnya secara di lapangan kita akan tahu, oh ternyata sudah ada pertumbuhan retak pada inspection berikutnya, maka saya harus melakukan corrective action misalkan begitu ya. Oke, kira-kira begitu. Ya, terima kasih Pak untuk jawabannya. Nah, ini mohon maaf ya untuk Pak Fahrul, ini karena banyak sekali yang bertanya, jadi saya jatahkan satu orang satu pertanyaan. Nanti untuk selanjutnya nanti akan dijawab secara tertulis ya Pak. Ya, tertulis saja. Ya, terima kasih. Nah, ini ada juga dari Pak Tubagus Tresna. Jadi, mohon info untuk ECA berapa lama analisis sampai keluar full complete report dengan rekomendasi level ECA mana untuk case mana, dan coach mana yang paling konservatif, Pak. Nah, terima kasih, Pak. Silakan, Pak. Oke. Kalau perhitungan ECA-nya sendiri bisa cepat sepanjang datanya lengkap ya. Data yang diminta itu tentu dimensi cacat pasti, kemudian jenis materialnya apa, sehingga kita bisa menentukan nilai K1C-nya. Kalau tidak ada K1C, dari literatur atau dari konversi nilai CV-nya ya, apa CV itu impact ya, nilai impact dalam joule. Jadi dalam 2-3 minggu kalkulasi bisa selesai karena kalkulator sudah available. Sebetulnya kalau software itu sudah available in the market ya, banyak kalkulator, even Excel pun sudah ada. Jadi cepat. Nah, kemudian masuk ke kalau corrective action-nya nanti pilihan-pilihan repair atau maintenance segala macam itu tentu harus melihat pasar nanti mana yang lebih ekonomik, yang cost effective, claim, cut and replace, atau pakai komposit, itu hal yang berbeda. Tapi in general, tergantung case memang, itu biasanya dalam kurang dari 3 bulan sudah selesai, termasuk reporting detail gitu ya. Nah, tapi kalau cuma kalkulator running cepatnya aja bisa cepat sih sebetulnya ya, asal data tadi, kualitas data, kelengkapan data. Oke. Ya, terima kasih Pak. Lalu ini ada pertanyaan selanjutnya ini dari mantan bimbingan mahasiswa Bapak, ini kayaknya Rico ini. Jadi ada pertanyaan ya. Pertama, selain mengenai fracture, komponen apa saja yang menjadi bagian penilaian dan perhitungan dalam ECA? Apakah free span, history repair dan maintenance, dan menjadi komponen dalam penilaian ECA atau tidak? Terima kasih. Ini pertanyaan dari my ex ya. My ex. Oke. Free span dan seterusnya itu kan kontribusinya adalah terhadap beban. Jadi kita harus tahu betul persis beban apa saja yang bekerja di titik itu. Apakah beban eksternal dari berat dia sendiri karena free span, atau beban hydrodynamics misalkan kalau dia kasusnya laut, atau beban-beban lain selain internal pressure tentu ya. Nah, jadi datanya itu stres harus tahu, kita hitung, bisa kalkulator biasa, tapi yang paling teliti tentu dengan finite element ya, karena semua skenario bisa kita lakukan di situ. Jadi sistem pembebanan. Terus apa tadi pertanyaan lagi selain ini? Ada masih banyak. Jadi tadi apa saja menjadi bagian penilaian dan perhitungan dalam ECA? Apakah free span, history repair dan maintenance? Ya, oke ya. History maintenance sih sebetulnya lebih kepada kalau operation kita ingin tahu data sistem pembebanan yang ada, pressure ya terutama, ada fluktuasi nggak, ada kemungkinan fatigue nggak? Karena dari data biasanya kalau dia di control room yang otomatis yang besar, compressor station itu sudah ada data pressure ya, fluktuasi. Nah itu bisa kita konversi, hitung ke stres. Ada delta stres yang besar nggak yang bisa menyebabkan fatigue misalkan. Jadi riwayat operasi penting. Riwayat maintenance, apakah pernah ada kasus serupa? Ada pergerakan tanah, ada geohazard di titik itu, atau ada kerusakan karena korosi di titik itu yang bisa berkontribusi terhadap perambatan crack misalkan. Jadi tentu maintenance penting, tetapi maintenance yang related ke
persoalan keretak. Ya, selebihnya sih nggak penting. Ya. Katodik proteksi misalkan turun naik atau ada metal loss tidak terlalu penting dalam hal ini sebetulnya ya. Kecuali yang kita harus pahami adalah karakter di mana defek itu hadir. Biasanya defek itu hadir di lasan. Nah, emang API 1104, 579 itu lebih berbicara terutama 1104 karena itu kode yang khusus untuk welding ya. Tapi kalau 579 dan BS yang tadi itu cacat bisa di mana aja sebetulnya. Bisa di bodi pipanya bukan di lasan ya. Nah, kalau itu kita harus mengkarakterisasi cacat defek tadi bisa ada kontribusi dari korosi atau tidak, baik internal corrosion maupun external corrosion. Nah, nanti treatmentnya lain. Apakah ada kehadiran residual stress juga misalkan atau tidak. Jadi banyaklah macam-macam. Jadi kita harus tahu persis pasien yang kita hadapi, penyakitnya apa, dan kontribusi faktornya yang berperan di sekeliling dia itu apa, kita harus tahu persis. Oke, sip. Ya, terima kasih Pak. Lalu ini masih ada pertanyaan lagi dari Pak Agus terkait pipa bawah laut bila ada crossing dengan kabel power yang memiliki medan listrik, apakah nanti bisa berpengaruh terhadap pipa bawah lautnya sendiri? Oke. Kalau langsung berhubungan dengan retak, karena retak itu kan aspek mekanik ya, itu mungkin nggak langsung. Tapi kalau bagaimana kontribusi dia terhadap perubahan arus, terhadap proteksi arus katodik proteksi, itu mungkin ada pengaruhnya. Nah, memang saya tidak tahu pasti bagaimana pengaruh medan listrik atau arus terhadap sifat mekanik perambatan retak, ya, karena itu tidak langsung berhubungan. Tapi secara tidak langsung bisa mengganggu arus proteksi katodik sehingga pipa tidak terproteksi. Kalau tidak terproteksi, kemungkinan korosi dari luar ada. Kalau ada korosi, berarti nanti larinya ke stress corrosion cracking. Tapi itu masih jauh ya, tidak langsung connect, gitu, tidak langsung berhubungan. Ya. Oke, terima kasih Pak. Lalu ini ada pertanyaan lagi dari Pak Rian dari PT TGI. Oh, Pak Rian, oke. Ya, kalau boleh tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh ECA sehingga keluar rekomendasi hasilnya aman? Dan apakah selama ECA dilakukan, konstruksi pipanya itu berhenti dan barsnya standby? Karena memang ini dia, Pak Rian ini bertanya terkait topik yang lain pipa offshore ya Pak ya. Jadi apakah selama ECA dilakukan, konstruksi pipanya berhenti dan barsnya standby? Dan jika memang standby, apakah waktu itu dihitung biaya dilakukan ECA plus biaya standby versus biaya pipa ditarik dan dipotong? Detail makanya Japri ini. Tapi intinya kalau dia beroperasi ya, kita bisa hitung ECA ini tanpa harus melakukan operasi stop gitu ya. Tergantung memang dimensinya, kombinasi antara dimensi sama pressure ya. Pressure itu kan larinya ke stres. Kalau sifat material mungkin kita sudah tahu lah, API X65 baik itu bodinya maupun di lasan, fracture toughness kita sudah bisa tahu dari eksperimen di lab atau dari data. Tapi kondisi lapangan cacat lasannya ini atau cacat yang lain, ukurannya persisnya, sehingga kita bisa memastikan ketika masuk ke diagram FAD tadi posisinya ada di mana, masih aman di bawah atau sudah mendekati garis atau bahkan di luar garis. Kalau sudah di luar garis itu secara teori ya itu harus operasi berhenti atau minimal tekanan diturunkan supaya stresnya turun. Kalau stresnya turun dia akan masuk kembali ke selimut merah tadi kalau kurva FAD gitu ya. Nah, detail perhitungan termasuk biaya-biaya tentu harus melihat kasusnya, kasus per kasus, dampaknya terhadap apa? Terhadap risk secara keseluruhan itu juga harus dilihat nanti. Oke. Ya, terima kasih Pak. Lalu ini ada lagi pertanyaan ini nambah terus nih, begitu sesinya berlangsung nambah lagi jawabannya, pertanyaannya. Jadi ini dari Pak Muhammad Irfan ya. Jadi jika misalnya terdapat lebih dari satu cacat dalam suatu lasan dan ingin menghitung hewan, apakah nilai A dan C-nya merupakan nilai total dari dimensi-dimensi cacat tersebut? Oh iya. Oke, jadi nilai A-nya adalah total. Jadi nanti ada perhitungan khusus, pertama individual, kemudian kumpulan populasi, kemudian ada kemungkinan interaksi nggak antara satu cacat yang dengan cacat yang lain yang berdekatan. Itu semua dirumuskan di API 1104 ya, ada rumus-rumusnya di belakang, API 579 dan juga British Standard. Semuanya mengakomodasi, mengantisipasi kalau cacatnya banyak. Jadi rumusnya akan berbeda dikit, kewannya beda gitu nanti. Tapi kemungkinan itu sudah diantisipasi, sudah ada rumus-rumusnya. Cuma yang tadi saya sampaikan itu masih simple ya, cuma single effect. Tapi kalau dia numpuk banyak gitu, beda lagi rumusnya. Panjang itu. Tapi ada.
Ya, ada. Ya, terima kasih Pak. Ini sisa waktu 4 menit lagi ya. Mungkin apakah ada yang mau bertanya langsung ya Pak? Karena daripada full saya bacain list pertanyaan gitu. Jadi mungkin dari peserta apakah ada yang mau bertanya langsung itu raise hand. Jadi mungkin pertanyaannya terlalu kompleks jadi tidak bisa dituliskan. Barusan tidak ada basis data ya. Ada. Oh, ini ada Pak. Nih. Oh, ini Pak Tubagus Tresna. Ini memang, ini Pak Tubagus, silakan Pak nyalakan video dan unmute speak mikrofonnya. Silakan Pak bila ada pertanyaan untuk Pak Tubagus Tresna ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Waalaikumsalam. Ya. kemarin ya Pak ya. Assalamualaikum Pak Opik. Saya sudah coba buka. Waalaikumsalam Pak. Ya. Izin Pak Opik, Mbak Jessica ya sama Prof. Vicky ya mau bertanya. Ini kan Pak untuk defect ini kan biasanya kita susah ya cek di lapangan gitu ya Pak ya. Pada saat coba saya matikan dulu. Pada saat di lapangan itu kan kita misalkan di offshore Pak, kita mau laying pipa, apakah pipanya sendiri sebelum dibawa ke lapangan harus sudah dicek gitu Pak ya. Kemudian pada saat dia mau ngelas di lapangan, apakah ada kriteria tertentu Pak, acceptance kriteria tertentu sehingga pada saat dia sudah diinstal itu semuanya istilahnya bebas cacat lah istilahnya atau sesuai dengan acceptance kriteria gitu. Seperti apa Pak? Apa namanya tuh kedepannya lah istilahnya untuk menghalau ini. Oke, jadi ini onshore atau offshore Pak? Offshore Pak, offshore kita. Onshore, oke. Kalau onshore, offshore sebetulnya. Offshore, sorry. Offshore ya. Offshore berarti di barge ya, dia di las. Jadi pertama dua, pipanya itu sendiri dibuat di pabrik, individual pipe tentu dia sudah ada program QA/QC di pabrik di sana di manufacture, memastikan bahwa longitudinal lasanya sudah oke, lolos ya. Biasanya dari 1000 pipe itu mungkin 10%-nya di hidrotest juga di sana. Secara statistik lolos, jadi aman. Nah, problem yang sering terjadi di lapangan itu adalah grid weld, makanya code-nya itu code khusus grid weld karena persoalan di lapangan itu berbeda, tidak terkontrol kadang-kadang. Tetapi tentu ketika di las di atas di barge itu ada program QC-nya ya. Jadi dia harus di X-ray 100% radiografi, kemudian juga ultrasonic test. Nah, si interpreter ini welding inspector ini yang harus menentukan dia lolos atau tidak di atas. Ketika sudah lolos berdasarkan code tadi, turun dia ke bawah. Pertanyaannya kalau tidak lolos mau apa? Kalau tidak lolos tapi masih ada di atas, itu mudah, bisa di-repair aja cepat. Yang jadi persoalan, kalau ada gangguan, entah itu proses manusia atau alat, pipa udah turun ke bawah laut. Nah, ini yang terjadi kasus yang saya hadapi dulu. Pipa udah turun ke laut, nah, interpreter menyatakan bahwa ada cacat, belakangan tapi, nah ini udah kadung. Nah, kalau begitu, apakah harus ditarik ulang? Kan nggak mungkin, berat sekali gitu ya. Nah, baru di situ peranan ECA. Nah, kalau misalkan baiknya adalah ECA disiapkan dari awal. Jadi kalau ada kejadian seperti ini, kita sudah tinggal ngecek aja. Kalau terlalu parah, ya sudah tidak ada pilihan lain. Tapi kalau masih aman, lanjutkan gitu ya. Jadi roadmap dari failure analysis diagram ini harus sudah dibuat di awal sehingga kalau terjadi sesuatu tinggal diplot aja titiknya ada di mana. Nah, itu keuntungan prediksi dari awal. Jadi deliverable dari desain atau konstruksi, dokumen konstruksi itu sebaiknya sekarang melampirkan dokumen ECA selain desain yang biasa ya, atau construction manual misalkan prosedur. Tapi ada kalkulasi ECA-nya. Just in case terjadi defect yang kadung ke bawah ke laut, itu kita sudah bisa mengantisipasi lebih awal. Itu saran. Belajar dari kasus saya juga gitu. Oke. Siap. Nuhun Pak. Oke. Ya, terima kasih Mbak Jessica. Assalamualaikum. Salam Pak Prof. Ya. Terima kasih Pak Tubagus atas pertanyaannya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu untuk sesi kuliah umum ini sudah berakhir ya karena waktu sudah menunjukkan sayang ya 5 sore ya. Nanti dan mungkin moderator bisa tolong tampilkan slide yang tadi lagi ya. Jadi ini sudah sekedar informasi aja. Jadi nanti kita kuliah umum ini merupakan program yang diusahakan rutin oleh program Magister Teknik Kelautan. Jadi untuk info, jadi rencananya nanti bulan depan kita akan mengadakan webinar lagi dengan topiknya itu HSE, Health, Safety, and Environment. Tapi untuk informasi jelasnya mungkin Bapak Ibu dan partisipan lainnya bisa terus mengikuti update-nya melalui website atau juga dari media sosial ini. Dan untuk
akhir penutupan saya minta waktunya untuk para peserta untuk mengaktifkan kamera ya, karena kita akan mengadakan sesi foto bersama. Tuh. Jadi ini nah, ya lumayan banyak sih, tapi cobain dulu. Wah, ini berapa kali 150. Ya. Diskusinya dilanjutin di kafe aja nih kayaknya di kafe. Oh ya, nanti untuk yang tadi pertanyaannya itu kan akan dijawab secara tertulis, itu nanti juga akan disampaikan melalui website dan juga sosial medianya. Jadi silakan diikuti, di follow media sosialnya juga. Bagusnya jawaban terhadap satu pertanyaan itu bisa disaksikan oleh orang lain juga ya yang nanya, supaya ilmunya komprehensif gitu. Ya Pak. Jadi nanti memang akan dikumpulin kayak Q&A aja jadinya Pak nanti. Dan disebarkan ke publik. Ya, jadi akan biasan untuk ini tolong aba-abanya ya. Oke. Ini mau menunggu sebentar lagi atau bagaimana Bu? Langsung aja. Langsung aja ya. Oke. Ada 6 halaman. Jadi buat yang halaman pertama dulu ya. 1, 2, 3. Kemudian untuk halaman kedua, 1, 2, 3. Untuk halaman 3, 1, 2, 3. Halaman 4, 1, 2, 3. Halaman 5, 1, 2, 3. Dan halaman terakhir. 1, 2, 3. Oke, sudah Bu. Terima kasih ya, terima kasih Pak Ahmad Taufik ya, terima kasih juga untuk para peserta yang sudah meluangkan waktu. Terima kasih. Juga ada Pak Riki yang sudah mengadakan ini. Terima kasih. Mohon maaf atas Salam sehat. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Pak Taufik. Terima kasih. Terima kasih Pak Taufik. Salam sehat. Terima kasih Pak Taufik. Salam sehat. Assalamualaikum. Salam. Ya, harus ada sesi